tak menghentikan serangan. Iran telah memperingatkan Israel akan eskalasi regional jika militer Israel memasuki Gaza untuk melakukan invasi darat. Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian menyebut besar kemungkinan banyak upaya lain yang akan dibuka untuk balik menyerang. Bahkan upaya ini disebutnya tak akan dikesampingkan dan semakin mungkin terjadi. Lebih lanjut dikatakannya jika entitas Zionis memutuskan untuk memasuki Gaza, para pemimpin perlawanan tak segan mengubahnya menjadi kuburan tentara pendudukan. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan mortir ke Israel Utara pada Sabtu 14 Oktober. Terungkap alasan Hizbullah melakukan serangan terhadap Israel tersebut. Melansir Al Jazeera, Hizbullah menargetkan pos tentara Israel di Stoulah, daerah Gunung Dov. Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai tanggapan atas pembunuhan jurnalis Lebanon Issam Abdullah dan sipil lainnya pada Jumat lalu. Sebelumnya diberitakan seorang wartawan kantor berita Reuters tewas dan 6 wartawan lainnya dari Reuters, AFP, dan Al Jazeera terluka ketika sedang meliput di selatan Lebanon. Awalnya sekelompok wartawan dari berbagai media itu sedang di dekat desa Alma al-Shab dekat perbatasan Israel ketika serangan roket lintas batas terjadi. Sumber keamanan Lebanon mengatakan bahwa serangan roket awal dari Israel disusul dengan upaya penyusupan oleh faksi Palestina dari pihak Lebanon di sisi perbatasan lainnya. Sementara itu, salah satu wartawan yang terluka menuding Israel atas pengeboman kendaraan mereka. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan ke markas militer IDF di perbatasan Lebanon-Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023. Dari serangan itu, Hizbullah berhasil merebut pangkalan IDF dan mengibarkan bendera mereka di markas tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, Hizbullah menyerang posisi Israel menggunakan roket, rudal, dan juga mortir. Dari video yang beredar, kelompok Hizbullah tampak menembaki markas militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Akibat serangan tersebut, satu militer Israel tewas dan beberapa militer lainnya terluka. Setelah penyerangan tersebut, Hizbullah juga tampak mengibarkan benderanya. Pasalnya, serangan tersebut merupakan pembalasan atas pembunuhan terhadap 2 warga negara Lebanon di Sheba Farms, termasuk seorang reporter Reuters di dekat selatan Alma al-Sha'an pada pekan lalu. Sebagai informasi, Israel dan Hizbullah bersitegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Sebelumnya, Hizbullah juga telah ikut menyerang Israel dengan menembakkan roket dari Lebanon pada Senin 9 Oktober 2023. Namun serangan tersebut telah dibalas oleh militer Israel. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan setidaknya 30 mortir dalam pertempuran di wilayah Gunung Dov. Situasi ini membuat konflik kian meluas di tengah pertempuran antara Hamas dan juga Israel di jalur Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, kelompok Hizbullah diketahui melakukan serangan terhadap pos militer di Gunung Dov. Pertempuran antara kelompok Hizbullah dengan militan Israel ini terjadi pada Sabtu 14 Oktober kemarin. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim bentrokan pada Sabtu sore bermula dari ditembakkannya 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov yang sedang diperebutkan di perbatasan Lebanon. IDF pun tak tinggal diam dengan membalas serangan Hizbullah melalui drone. Militan Israel juga melakukan serangan rudal anti-tank untuk menghalau serangan brutal dari Hizbullah tersebut. Akibat serangan dari Israel ini, 2 warga sipil di Lebanon terbunuh di desa Sheba di bagian selatan. Di waktu yang nyaris bersamaan, IDF juga mengatakan 2 roket lagi diluncurkan dari Suriah ke wilayah Israel Utara. Kelompok bersenjata Hizbullah melancarkan serangan ke prajurit Israel yang ada di perbatasan Lebanon. Dalam serangan itu, Hizbullah menembakkan puluhan mortir hingga baku tembak sengit pun terjadi. Israel merilis video detik-detik saat serangan tersebut terjadi.
Serangan Hizbullah itu terjadi pada hari Sabtu 14 Oktober sore hari. Pasukan Lebanon itu memulai serangan dengan meluncurkan 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov. Hizbullah pun mengakui bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan itu. Mereka mengatakan telah meluncurkan mortir dan peluru kendali anti-tank ke lokasi tersebut. Sementara itu, pasukan bersenjata Israel alias IDF mengatakan pihaknya juga menembaki sumber tembakan dengan artileri. Mereka juga melakukan serangan drone terhadap pasukan Hizbullah di daerah tersebut. Ditegaskan oleh analis Lebanon, Qasim Qasir, bahwa Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Hizbullah, kelompok bersenjata Lebanon, menyatakan siap berperang dengan Israel. Bahkan mereka mengaku akan bergabung dengan Hamas menghancurkan Israel. Hizbullah tak mengindahkan ancaman dari Israel yang akan menghancurkan Lebanon. Pernyataan siap perang itu disampaikan oleh Wakil Ketua Hizbullah Naim Qasim saat perang antara Hamas dan Israel memasuki hari ke-7. Hal itu disampaikan oleh Qasim saat menghadiri aksi pro-Palestina di pinggiran selatan Beirut pada Jumat 13 Oktober waktu setempat. Pihaknya menegaskan akan berkontribusi terhadap konfrontasi dan akan berkontribusi sesuai dengan visi dan rencananya. Qasim juga menegaskan sepenuhnya siap dan saat waktunya tiba pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Sementara itu, penasehat keamanan nasional Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Tzachi Hanegbi, sempat melayangkan ancaman kepada Hizbullah. Mereka memperingatkan agar Hizbullah tidak ikut-ikutan dalam perang di jalur Gaza. Hanegbi meminta Hizbullah tak terlibat dan jika tidak maka Lebanon diambang kehancuran. Lebih lanjut, ia menyinggung ancaman Israel yang sudah lama ada untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap negara tersebut. Pihaknya menegaskan untuk membendung peluncuran persenjataan rudal Hizbullah ke negaranya. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan yang mengincar pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 14 Oktober. Dalam serangan itu, Hizbullah menghujani pos-pos militer pasukan Zionis menggunakan rudal, roket, dan mortar. Serangan Hizbullah itu meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak menyusul terjadinya perang Israel melawan Hamas Palestina. Dalam video beredar, tampak Hizbullah menembaki pos militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Tampak asap mengepul di pos-pos militer tersebut. Diketahui bahwa Israel dan Hizbullah bersih tegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Seusai Hizbullah mulai melancarkan serangan, Israel lantas membalas serangan itu dengan mengirim rudal ke Lebanon. Sebelumnya, Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Sheba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Seorang koresponden sebuah media di dekat Sheba Farms melaporkan penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut. Seusai serangan itu, Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan fraksi-fraksi Palestina yang bersekutu di Lebanon. Qasim Qasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal, roket, dan mortir ke pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023 lalu. Diketahui serangan tersebut meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak, menyusul terjadinya perang Israel versus kelompok Hamas Palestina. Sebagai informasi, Hizbullah dan faksi Palestina lainnya di Lebanon telah saling baku tembak dengan Israel sejak serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel yang memicu perang dan telah menewaskan lebih dari 1.300 orang di Israel. Orang-orang bersenjata Palestina juga menyandra sekitar 1.500 orang, sementara serangan balasan udara dari artileri besar-besaran Israel telah menewaskan lebih dari 2.200 orang di jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Sheba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Hal itu merupakan kata kelompok Muslim Syiah di dalam sebuah pernyataan. Lalu, seorang koresponden AFP di dekat Sheba Farms melaporkan soal penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut.
Adapun Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan faksi-faksi Palestina yang bersekutu di Lebanon sejak Minggu. Meskipun serangan balasan masih terbatas. Lebih lanjut, tentara Lebanon mengatakan pada Sabtu lalu bahwa Israel berada di balik tembakan lintas perbatasan yang menewaskan seorang jurnalis Reuters dan melukai 6 lainnya di dekat perbatasan pada hari sebelumnya. Sementara Kasim Kasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas dan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Adapun diketahui, Hizbullah dan Israel telah menargetkan pos-pos dan posisi militer dalam serangan singkat di perbatasan sejak pecahnya konflik. 3 pejuang Hizbullah tewas pada Senin lalu. Sementara para pejabat Israel mengatakan salah satu tentara mereka tewas dalam serangan rudal anti-tank 2 hari kemudian. Sebagai informasi terkait serangan yang dilontarkan Israel, banyak pihak yang menduga bahwa penyerangan tersebut menggunakan fosfor. Human Rights Watch atau HRW menuduh Israel menggunakan fosfor putih, sebuah amunisi kontroversial dalam rangkaian aksi pengeboman di jalur Gaza dan Lebanon. Bahkan, bahan kimia yang sangat mudah terbakar ini terkadang digunakan oleh militer untuk menandai suatu wilayah. Namun, senjata ini juga dapat menyebabkan luka bakar yang parah dan sangat berbahaya bila digunakan sebagai senjata, terutama jika diluncurkan ke tempat yang ramai. Militer Israel mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa mereka saat ini tidak mengetahui penggunaan senjata yang mengandung fosfor putih di Gaza. Mereka juga tidak mengomentari soal Lebanon. Kemudian, Israel juga mengatakan mereka telah menjatuhkan 6.000 bom seberat 4.000 ton ke sasaran Hamas di Gaza selama 6 hari. Angkatan Udara Israel pun mengatakan serangan udara telah menghantam lebih dari 3.600 sasaran. Israel mengerahkan para komandan pasukan darat ke jalur Gaza untuk ikut menyerang Hamas. Mereka dibawa ke wilayah tersebut dengan menggunakan pesawat dan helikopter. Angkatan Udara Israel mengatakan para komandan kebanyakan belum pernah ditugaskan di jalur Gaza sejak 2005. Oleh karena itu, mereka dilibatkan perang agar mendapat pandangan tentang wilayah konflik tersebut. Rencananya, para komandan brigade dan batalion akan ikut andil dalam serangan darat. Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Herzi Halavi, mengatakan pihaknya kini sedang menyiapkan serangan terkoordinasi dari darat, laut, dan juga udara. Target utama Israel adalah membunuh setiap komandan Hamas. Militer Israel mengatakan pihaknya menyerang lebih dari 250 sasaran di sepanjang jalur Gaza sepanjang hari. Sasarannya termasuk markas militer Hamas, Jihad Islam Palestina, pos pengamatan, dan beberapa lokasi peluncuran roket. Pada Minggu 15 Oktober malam, pesawat Israel menggempur sasaran di Gaza hingga menewaskan Mu'taz Eid. Ia merupakan komandan senior Hamas yang bertanggung jawab di distrik selatan. RPG, grenades, all kinds of stuff around here. You can see by the amount of munitions, the medical equipment, and food that they brought with them that they were prepared for long term in our villages. You can see by the symbols on all the equipment. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyita dalam jumlah banyak senjata milik militan Hamas setelah melakukan pertempuran sengit. Inilah penampakan beberapa jenis senjata Hamas yang dipamerkan IDF melalui unggahan Twitternya pada Senin 16 Oktober. IDF mengatakan senjata tersebut ditinggalkan oleh militan Hamas setelah melakukan serangan mendadak ke wilayah selatan Israel. Beberapa senjata tersebut ditemukan dari beberapa hanggar milik Hamas yang berada di perbatasan Gaza dengan Israel. Kini senjata-senjata milik Hamas itu telah dibawa ke pangkalan militer Israel untuk diperiksa. Adapun senjata-senjata Hamas yang disita termasuk rudal hingga roket. Dalam keterangannya, IDF menyebut senjata yang mereka temukan ini hanya 20% dari yang dipakai Hamas dalam serangan pada Sabtu 7 Oktober lalu. Ditambahkan bahwa Hamas mengerahkan lebih dari 1.000 orang ketika melakukan serangan mendadak. IDF menegaskan bahwa pasukannya akan berupaya memusnahkan infrastruktur Hamas dan produsen senjata Hamas di Gaza.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF fokus memburu Yahya Sinwar, pemimpin kelompok Hamas di Gaza yang terpilih pada 2017. Pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Khan Younis itu menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel. Melansir Business Insider, Sinwar adalah ex-komandan sayap militer Hamas yang paling kuat setelah Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas terdahulu. Israel menganggap Sinwar dalang tersembunyi di balik serangan mematikan pada Sabtu 7 Oktober lalu yang telah menewaskan lebih dari 1.300 warga Israel. Pemerintah Hamas dan kantornya bermarkas di kota Gaza yang saat ini dikepung oleh pasukan Israel. Media Israel menyebut Sinwar sebagai wajah baru kejahatan. Pemilik nama lengkap Yahya Ibrahim Hassan Sinwar lahir di kamp pengungsi Palestina di Khan Younis, Gaza Selatan pada tahun 1962. Dilaporkan Sinwar pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel pada 1980-an. Diketahui Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dia dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2015 menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya Sinwar pada 2018 mengklaim akan merobohkan perbatasan. Kemudian ratusan militan Hamas di bawah kepemimpinannya pada 7 Oktober lalu menerobos pagar di sekitar Gaza setelah UAV menghancurkan menara komunikasi dan serangan roket besar-besaran dilancarkan ke Israel. Perselisihan yang semakin besar dalam konflik Hamas-Israel menimbulkan pertanyaan tujuan dari kedua belah pihak, terutama dari Israel yang menyerang Hamas. Dalam sebuah laporan yang ditulis analis politik Sharit Avitan Johan, kepemimpinan Israel tampaknya terbagi dalam tujuan utama di balik potensi invasi darat ke Gaza. Cohen menyoroti sikap yang diambil sebagai berbagai faksi dalam pemerintahan Israel. Ada perbedaan tujuan invasi ke Hamas Palestina. Di satu sisi kabinet berpendapat tujuan utama invasi darat adalah untuk melemahkan Hamas dengan menargetkan kemampuan dan pengaruh militernya. Namun pasukan pendudukan Israel dan juru bicara mereka memiliki pandangan yang berbeda soal tujuan utama penyerangan ke Hamas. Mereka mengartikan tujuan yang lebih ringkas dan agresif, yakni sebuah kekalahan Hamas. Selain itu juga pemusnahan semua individu yang terlibat dalam operasi Banjir Al-Aqsa. Cohen mengatakan ada ketidaksepakatan perbedaan yang signifikan antara kepemimpinan militer dan politik pendudukan soal hasil serangan di jalur Gaza. Perspektif yang bertolak belakang ini menunjukkan kurangnya konsensus dan kesatuan dalam menentukan tujuan dan sasaran operasi. Dikutip dari Al-Mayadin, laporan media Israel mengindikasikan bahwa Kabinet Perang Israel telah memberikan lampu hijau untuk melakukan invasi darat ke jalur Gaza. Namun laporan media menunjukkan anggota pemerintah tidak sepakat mengenai terlalu dalamnya invasi ke jalur Gaza. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengungkapkan invasi darat ke Gaza tidak akan sederhana. Selain itu dilaporkan oleh Bloomberg menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat khawatir Israel terlalu terpaku pada invasi Gaza, sehingga tak memiliki rencana kuat yang dapat memberikan solusi berkelanjutan. Meski Amerika Serikat menjanjikan dukungan tanpa syarat ke Israel, namun mereka khawatir akan kemungkinan dampak dari invasi darat tersebut. Laporan tersebut menjelaskan dengan menyebutkan serangkaian kekhawatiran. Kekhawatiran tersebut soal konflik yang dapat berkembang menjadi perang regional yang akan melibatkan pihak lain seperti Hizbullah perlawanan Lebanon. Kemudian korban kemanusiaan yang menimpa warga sipil Palestina dapat membuat Israel dan Amerika Serikat semakin mendapatkan tekanan internasional. Memburuknya perjuangan menjadikan peningkatan korban di pihak Palestina. Hal ini dapat membahayakan kesepakatan normalisasi dengan pemerintah Arab. Nasib para tawanan diperhitungkan sebagai dampak tambahan dalam perangnya melawan Hamas. Israel juga tidak memiliki rencana prospektif untuk Gaza selain tekadnya menghancurkan Hamas. Brigade Al-Qassam militan Hamas membagikan video pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel. Pasukan Hamas ini mengenakan sepeda motor membombardir pasukan Israel dengan tembakan.
Pertempuran tersebut terjadi di sejumlah titik di wilayah Israel, diantaranya di daerah pemukiman. Baku tembak sempat berlangsung kala pasukan Hamas ini membidik pasukan Israel yang bersembunyi di pemukiman atau rumah-rumah milik warga. Dengan menggunakan sepeda motor, pasukan Hamas tampak melenggang menyusuri sejumlah wilayah di Israel. Video serangan dari pasukan Hamas ini juga diunggah oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF melalui akun X pada Senin 16 Oktober hari ini. Dalam unggahannya itu, IDF menarasikan seolah Hamas melakukan invasi dan pembunuhan besar-besaran pada militer Israel. Pasukan Hamas juga dilaporkan melakukan serangan terhadap pasukan keamanan Israel atau IDF. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan mortir ke Israel Utara pada Sabtu 14 Oktober. Terungkap alasan Hizbullah melakukan serangan terhadap Israel tersebut. Melansir Al Jazeera, Hizbullah menargetkan pos tentara Israel di Stoula, daerah Gunung Dov. Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai tanggapan atas pembunuhan jurnalis Lebanon Issam Abdullah dan sipil lainnya pada Jumat lalu. Sebelumnya diberitakan seorang wartawan kantor berita Reuters tewas dan 6 wartawan lainnya dari Reuters, AFP, dan Al Jazeera terluka ketika sedang meliput di selatan Lebanon. Awalnya sekelompok wartawan dari berbagai media itu sedang di dekat desa Alma al-Shab dekat perbatasan Israel ketika serangan roket lintas batas terjadi. Sumber keamanan Lebanon mengatakan bahwa serangan roket awal dari Israel disusul dengan upaya penyusupan oleh faksi Palestina dari pihak Lebanon di sisi perbatasan lainnya. Sementara itu, salah satu wartawan yang terluka menuding Israel atas pengeboman kendaraan mereka. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan ke markas militer IDF di perbatasan Lebanon-Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023. Dari serangan itu, Hizbullah berhasil merebut pangkalan IDF dan mengibarkan bendera mereka di markas tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, Hizbullah menyerang posisi Israel menggunakan roket, rudal, dan juga mortir. Dari video yang beredar, kelompok Hizbullah tampak menembaki markas militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Akibat serangan tersebut, 1 militer Israel tewas dan beberapa militer lainnya terluka. Setelah penyerangan tersebut, Hizbullah juga tampak mengibarkan benderanya. Pasalnya, serangan tersebut merupakan pembalasan atas pembunuhan terhadap 2 warga negara Lebanon di Sheba Farms, termasuk seorang reporter Reuters di dekat selatan Alma al-Sha'an pada pekan lalu. Sebagai informasi, Israel dan Hizbullah bersitegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Sebelumnya, Hizbullah juga telah ikut menyerang Israel dengan menembakkan roket dari Lebanon pada Senin 9 Oktober 2023. Namun serangan tersebut telah dibalas oleh militer Israel. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan setidaknya 30 mortir dalam pertempuran di wilayah Gunung Dov. Situasi ini membuat konflik kian meluas di tengah pertempuran antara Hamas dan juga Israel di jalur Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, kelompok Hizbullah diketahui melakukan serangan terhadap pos militer di Gunung Dov. Pertempuran antara kelompok Hizbullah dengan militan Israel ini terjadi pada Sabtu 14 Oktober kemarin. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim bentrokan pada Sabtu sore bermula dari ditembakkannya 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov yang sedang diperebutkan di perbatasan Lebanon. IDF pun tak tinggal diam dengan membalas serangan Hizbullah melalui drone. Militan Israel juga melakukan serangan rudal anti-tank untuk menghalau serangan brutal dari Hizbullah tersebut. Akibat serangan dari Israel ini, 2 warga sipil di Lebanon terbunuh di desa Sheba di bagian selatan. Di waktu yang nyaris bersamaan, IDF juga mengatakan 2 roket lagi diluncurkan dari Suriah ke wilayah Israel Utara. Kelompok bersenjata Hizbullah melancarkan serangan ke prajurit Israel yang ada di perbatasan Lebanon.
Dalam serangan itu, Hizbullah menembakkan puluhan mortir hingga baku tembak sengit pun terjadi. Israel merilis video detik-detik saat serangan tersebut terjadi. Serangan Hizbullah itu terjadi pada hari Sabtu 14 Oktober sore hari. Pasukan Lebanon itu memulai serangan dengan meluncurkan 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov. Hizbullah pun mengakui bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan itu. Mereka mengatakan telah meluncurkan mortir dan peluru kendali anti-tank ke lokasi tersebut. Sementara itu, pasukan bersenjata Israel alias IDF mengatakan pihaknya juga menembaki sumber tembakan dengan artileri. Mereka juga melakukan serangan drone terhadap pasukan Hizbullah di daerah tersebut. Ditegaskan oleh analis Lebanon, Qasim Qasir, bahwa Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Hizbullah, kelompok bersenjata Lebanon, menyatakan siap berperang dengan Israel. Bahkan mereka mengaku akan bergabung dengan Hamas menghancurkan Israel. Hizbullah tak mengindahkan ancaman dari Israel yang akan menghancurkan Lebanon. Pernyataan siap perang itu disampaikan oleh Wakil Ketua Hizbullah Naim Qasim saat perang antara Hamas dan Israel memasuki hari ke-7. Hal itu disampaikan oleh Qasim saat menghadiri aksi pro-Palestina di pinggiran selatan Beirut pada Jumat 13 Oktober waktu setempat. Pihaknya menegaskan akan berkontribusi terhadap konfrontasi dan akan berkontribusi sesuai dengan visi dan rencananya. Qasim juga menegaskan sepenuhnya siap dan saat waktunya tiba pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Sementara itu, penasehat keamanan nasional Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Tzachi Hanegbi, sempat melayangkan ancaman kepada Hizbullah. Mereka memperingatkan agar Hizbullah tidak ikut-ikutan dalam perang di jalur Gaza. Hanegbi meminta Hizbullah tak terlibat dan jika tidak maka Lebanon diambang kehancuran. Lebih lanjut, ia menyinggung ancaman Israel yang sudah lama ada untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap negara tersebut. Pihaknya menegaskan untuk membendung peluncuran persenjataan rudal Hizbullah ke negaranya. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan yang mengincar pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 14 Oktober. Dalam serangan itu, Hizbullah menghujani pos-pos militer pasukan Zionis menggunakan rudal, roket, dan mortar. Serangan Hizbullah itu meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak menyusul terjadinya perang Israel melawan Hamas Palestina. Dalam video yang beredar, tampak Hizbullah menembaki pos militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Tampak asap mengepul di pos-pos militer tersebut. Diketahui bahwa Israel dan Hizbullah bersih tegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Seusai Hizbullah mulai melancarkan serangan, Israel lantas membalas serangan itu dengan mengirim rudal ke Lebanon. Sebelumnya, Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Sheba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Seorang koresponden sebuah media di dekat Sheba Farms melaporkan penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut. Seusai serangan itu, Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan fraksi-fraksi Palestina yang bersekutu di Lebanon. Qasim Qasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal, roket, dan mortir ke pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023 lalu. Diketahui serangan tersebut meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak, menyusul terjadinya perang Israel versus kelompok Hamas Palestina. Sebagai informasi, Hizbullah dan faksi Palestina lainnya di Lebanon telah saling baku tembak dengan Israel sejak serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel yang memicu perang dan telah menewaskan lebih dari 1.300 orang di Israel. Orang-orang bersenjata Palestina juga menyandra sekitar 1.500 orang, sementara serangan balasan udara dari artileri besar-besaran Israel telah menewaskan lebih dari 2.200 orang di jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Sheba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Hal itu merupakan kata kelompok Muslim Syiah di dalam sebuah pernyataan. Lalu, seorang koresponden AFP di dekat Sheba Farms melaporkan soal penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut.
Adapun Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan faksi-faksi Palestina yang bersekutu di Lebanon sejak Minggu. Meskipun serangan balasan masih terbatas. Lebih lanjut, tentara Lebanon mengatakan pada Sabtu lalu bahwa Israel berada di balik tembakan lintas perbatasan yang menewaskan seorang jurnalis Reuters dan melukai 6 lainnya di dekat perbatasan pada hari sebelumnya. Sementara Kasim Kasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas dan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Adapun diketahui, Hizbullah dan Israel telah menargetkan pos-pos dan posisi militer dalam serangan singkat di perbatasan sejak pecahnya konflik. 3 pejuang Hizbullah tewas pada Senin lalu. Sementara para pejabat Israel mengatakan salah satu tentara mereka tewas dalam serangan rudal anti-tank 2 hari kemudian. Sebagai informasi terkait serangan yang dilontarkan Israel, banyak pihak yang menduga bahwa penyerangan tersebut menggunakan fosfor. Human Rights Watch atau HRW menuduh Israel menggunakan fosfor putih, sebuah amunisi kontroversial dalam rangkaian aksi pengeboman di jalur Gaza dan Lebanon. Bahkan, bahan kimia yang sangat mudah terbakar ini terkadang digunakan oleh militer untuk menandai suatu wilayah. Namun, senjata ini juga dapat menyebabkan luka bakar yang parah dan sangat berbahaya bila digunakan sebagai senjata, terutama jika diluncurkan ke tempat yang ramai. Militer Israel mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa mereka saat ini tidak mengetahui penggunaan senjata yang mengandung fosfor putih di Gaza. Mereka juga tidak mengomentari soal Lebanon. Kemudian, Israel juga mengatakan mereka telah menjatuhkan 6.000 bom seberat 4.000 ton ke sasaran Hamas di Gaza selama 6 hari. Angkatan Udara Israel pun mengatakan serangan udara telah menghantam lebih dari 3.600 sasaran. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan ia tidak mendukung pendudukan Israel dalam jangka panjang di jalur Gaza. Menurutnya langkah tersebut akan menjadi sebuah kesalahan. Joe Biden menyebut mengusir para ekstremis yaitu Hamas adalah persyaratan yang diperlukan. Bahkan menurutnya Hamas harus dilenyapkan. Ia berjanji akan memberikan Israel semua yang mereka butuhkan untuk melenyapkan militan Hamas. Meski demikian, ia tak akan menerjunkan pasukannya untuk terlibat langsung dalam konflik itu. Akan tetapi ia tidak menyetujui jika Israel melanjutkan pendudukan di Gaza. AS meminta Israel melakukan segala daya mereka untuk menghindari pembunuhan warga sipil yang tidak bersalah. Ia juga menyerukan koridor kemanusiaan untuk memberikan bantuan penting kepada warga sipil di jalur Gaza, mulai dari akses obat-obatan, makanan, dan air. Joe Biden lantas memperingatkan Iran untuk tidak memperburuk situasi. Pernyataannya itu merespon ultimatum Menteri Luar Negeri Iran, Hussein Amir-Abdullahian, yang menyebut Amerika akan mengalami kerugian besar jika perang meluas. Palestinian families, and the vast majority have nothing to do with Hamas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyerukan untuk melenyapkan sepenuhnya kelompok militan Hamas. Meski demikian, Biden meminta militer Israel untuk mempertahankan negara Palestina. Demikian disampaikan Biden dalam wawancaranya pada Minggu 15 Oktober 2023. Menurut Biden, pasca serangan mendadak Hamas, militer Israel harus bereaksi tegas. Dia juga menyebut Hamas adalah sekelompok pengecut yang bersembunyi di belakang warga sipil Palestina. Ia pun meyakini Israel akan melakukan upaya untuk menghindari pembunuhan warga sipil Palestina yang tidak bersalah. Sebelumnya, pejabat senior Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Joe Biden akan mengunjungi Israel dalam beberapa hari mendatang. Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap Israel yang kini sedang berperang melawan Hamas. Diketahui Amerika Serikat telah mengirim 2 kapal induk ke Timur Tengah berisi peralatan tempur. Selain itu, pesawat militer Amerika Serikat yang mengangkut ribuan amunisi juga telah tiba di Israel pekan lalu. A week ago, we saw hate manifested another way in the worst massacre of Jewish people since the Holocaust. More than 1,300 innocent lives lost in Israel, including at least 27 Americans. Children and grandparents alike kidnapped, held hostage by Hamas. The humanitarian crisis in Gaza, innocent Palestinian families and the vast majority have nothing to do with Hamas.
They're being used as human shields. I spoke for over an hour with a family member of those Americans who are still unaccounted for. They've endured an agony of not knowing what's happened. And it's yet another reminder that hate never goes away. It only hides. Hate just hides under the rocks until there's a little oxygen blown under. Just a little bit. And it comes roaring out again. Folks, we have to reject hate in every form. Iran kembali mengultimatum Israel soal rencana serangan darat besar-besaran ke Gaza. Teheran memperingatkan tak ada yang bisa menjamin kendali situasi di Israel jika Zionis tak menghentikan serangan. Iran telah memperingatkan Israel akan eskalasi regional jika militer Israel memasuki Gaza untuk melakukan invasi darat. Akan ada konsekuensi besar jika Israel tak segera mencari jalan keluar menghentikan serangan. Menteri Luar Negeri Iran, Hussein Amir Abdullahian menyebut besar kemungkinan banyak upaya lain yang akan dibuka untuk balik menyerang. Bahkan upaya ini disebutnya tak akan dikesampingkan dan semakin mungkin terjadi. Lebih lanjut dikatakannya jika entitas Zionis memutuskan untuk memasuki Gaza, para pemimpin perlawanan tak segan mengubahnya menjadi kuburan tentara pendudukan. Amir sendiri telah bertemu dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Sabtu 14 Oktober. Keduanya membahas soal krisis dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Perang sengit terjadi di perbatasan Israel dengan Lebanon. Akibatnya seorang perwira tentara Israel dilaporkan terbunuh dalam serangan itu. Seorang perwira militer Israel tewas akibat tembakan anti-tank di perbatasan Lebanon. Kabar ini disampaikan oleh seorang tentara Israel pada Senin 16 Oktober 2023 pagi. Perwira tersebut terbunuh pada Minggu 15 Oktober malam di dekat pos militer Nurit. Pada hari Minggu, kelompok Hizbullah Lebanon mengatakan mereka menargetkan barak Israel dan 5 lokasi militer di dekat perbatasan. Kelompok itu mengatakan serangan tersebut terjadi sebagai respon atas pembunuhan dan cederanya jurnalis dan warga sipil di Lebanon Selatan. Pada Minggu malam, tentara Israel mengumumkan serangan terhadap infrastruktur militer di Lebanon. Saat ini, perang antara Israel dan Hamas masih berkecambuk. Jumlah korban tewas di kedua negara semakin bertambah. Bahkan dilaporkan warga Palestina yang tewas setiap jam mencapai ratusan orang. Sayap bersenjata kelompok Hamas Palestina menyerang kompleks militer Israel di sejumlah wilayah. Serangan ini sebagai tanggapan atas penargetan warga sipil di Gaza. Setidaknya ada 2 kompleks militer Israel yang menjadi target serangan. Brigade Al-Hassam mengatakan mereka menargetkan kompleks Mefalsim Israel dengan tembakan roket. Dalam pernyataan terpisah, mereka juga mencatat bahwa mereka telah menyerang kota Askelon yang diduduki. Sebelumnya pada Minggu 15 Oktober, Brigade Al-Hassam juga mengumumkan telah meluncurkan 20 roket ke pemukiman Salomi dan Naharia dan sekitarnya di wilayah utara Palestina. Sementara akhir pekan lalu pasukan Israel melancarkan serangan militer berkelanjutan terhadap jalur Gaza. Mereka melancarkan serangan darat pertama dengan menembakkan sejumlah roket. Namun invasi lanjutan ditunda lantaran Israel dilanda banjir. Satu di antara kota di Israel, Tel Aviv, dilanda hujan deras saat akan melancarkan serangan darat di jalur Gaza. Kondisi cuaca yang ekstrim memaksa otoritas Israel untuk menunda operasi darat yang telah dilancarkan di jalur Gaza. Serangan udara Israel di jalur Gaza mendapat reaksi keras dari sejumlah negara, salah satunya Tiongkok. Mereka menilai serangan itu telah melampaui batas pertahanan diri dalam perang.
Serangan darat Israel dinilai akan semakin membahayakan warga sipil Palestina yang terjebak dalam pertempuran tersebut. Tiongkok menegaskan melindungi kebutuhan dasar masyarakat di Gaza adalah prioritas. Mereka lantas menentang dan mengutuk semua tindakan yang merugikan warga sipil. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan situasi kemanusiaan di Gaza memburuk dengan cepat dan sudah kritis. Ia menegaskan ketidakadilan terhadap Palestina tidak bisa berlanjut. Tiongkok disebutnya akan terus berdiri di sisi hukum internasional, perdamaian, dan keadilan. Sebelumnya, Iran juga mengecam langkah Israel yang terus menggempur Gaza. Teheran memperingatkan tak ada yang bisa menjamin kendali situasi di Israel jika Zionis tak menghentikan serangan. Iran telah memperingatkan Israel akan eskalasi regional jika militer Israel memasuki Gaza untuk melakukan invasi darat. Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian menyebut besar kemungkinan banyak upaya lain yang akan dibuka untuk balik menyerang. Bahkan upaya ini disebutnya tak akan dikesampingkan dan semakin mungkin terjadi. Lebih lanjut dikatakannya jika entitas Zionis memutuskan untuk memasuki Gaza, para pemimpin perlawanan tak segan mengubahnya menjadi kuburan tentara pendudukan. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan mortir ke Israel Utara pada Sabtu 14 Oktober. Terungkap alasan Hizbullah melakukan serangan terhadap Israel tersebut. Melansir Al Jazeera, Hizbullah menargetkan pos tentara Israel di Stoulah, daerah Gunung Dov. Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai tanggapan atas pembunuhan jurnalis Lebanon Issam Abdullah dan sipil lainnya pada Jumat lalu. Sebelumnya diberitakan seorang wartawan kantor berita Reuters tewas dan 6 wartawan lainnya dari Reuters, AFP, dan Al Jazeera terluka ketika sedang meliput di selatan Lebanon. Awalnya sekelompok wartawan dari berbagai media itu sedang di dekat desa Alma al-Shab dekat perbatasan Israel ketika serangan roket lintas batas terjadi. Sumber keamanan Lebanon mengatakan bahwa serangan roket awal dari Israel disusul dengan upaya penyusupan oleh faksi Palestina dari pihak Lebanon di sisi perbatasan lainnya. Sementara itu, salah satu wartawan yang terluka menuding Israel atas pengeboman kendaraan mereka. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan ke markas militer IDF di perbatasan Lebanon-Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023. Dari serangan itu, Hizbullah berhasil merebut pangkalan IDF dan mengibarkan bendera mereka di markas tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, Hizbullah menyerang posisi Israel menggunakan roket, rudal, dan juga mortir. Dari video yang beredar, kelompok Hizbullah tampak menembaki markas militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Akibat serangan tersebut, 1 militer Israel tewas dan beberapa militer lainnya terluka. Setelah penyerangan tersebut, Hizbullah juga tampak mengibarkan benderanya. Pasalnya, serangan tersebut merupakan pembalasan atas pembunuhan terhadap 2 warga negara Lebanon di Sheba Farms, termasuk seorang reporter Reuters di dekat selatan Alma al-Sha'an pada pekan lalu. Sebagai informasi, Israel dan Hizbullah bersitegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Sebelumnya, Hizbullah juga telah ikut menyerang Israel dengan menembakkan roket dari Lebanon pada Senin 9 Oktober 2023. Namun serangan tersebut telah dibalas oleh militer Israel. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan setidaknya 30 mortir dalam pertempuran di wilayah Gunung Dov. Situasi ini membuat konflik kian meluas di tengah pertempuran antara Hamas dan juga Israel di jalur Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, kelompok Hizbullah diketahui melakukan serangan terhadap pos militer di Gunung Dov. Pertempuran antara kelompok Hizbullah dengan militan Israel ini terjadi pada Sabtu 14 Oktober kemarin. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim bentrokan pada Sabtu sore bermula dari ditembakkannya 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov yang sedang diperebutkan di perbatasan Lebanon. IDF pun tak tinggal diam dengan membalas serangan Hizbullah melalui drone. Militan Israel juga melakukan serangan rudal anti-tank untuk menghalau serangan brutal dari Hizbullah tersebut. Akibat serangan dari Israel ini, 2 warga sipil di Lebanon terbunuh di desa Sheba di bagian selatan.
Di waktu yang nyaris bersamaan, IDF juga mengatakan 2 roket lagi diluncurkan dari Suriah ke wilayah Israel Utara. Kelompok bersenjata Hizbullah melancarkan serangan ke prajurit Israel yang ada di perbatasan Lebanon. Dalam serangan itu, Hizbullah menembakkan puluhan mortir hingga baku tembak sengit pun terjadi. Israel merilis video detik-detik saat serangan tersebut terjadi. Serangan Hizbullah itu terjadi pada hari Sabtu 14 Oktober sore hari. Pasukan Lebanon itu memulai serangan dengan meluncurkan 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov. Hizbullah pun mengakui bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan itu. Mereka mengatakan telah meluncurkan mortir dan peluru kendali anti-tank ke lokasi tersebut. Sementara itu, pasukan bersenjata Israel alias IDF mengatakan pihaknya juga menembaki sumber tembakan dengan artileri. Mereka juga melakukan serangan drone terhadap pasukan Hizbullah di daerah tersebut. Ditegaskan oleh analis Lebanon, Qasim Qasir, bahwa Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Hizbullah, kelompok bersenjata Lebanon, menyatakan siap berperang dengan Israel. Bahkan mereka mengaku akan bergabung dengan Hamas menghancurkan Israel. Hizbullah tak mengindahkan ancaman dari Israel yang akan menghancurkan Lebanon. Pernyataan siap perang itu disampaikan oleh Wakil Ketua Hizbullah Naim Qasim saat perang antara Hamas dan Israel memasuki hari ke-7. Hal itu disampaikan oleh Qasim saat menghadiri aksi pro-Palestina di pinggiran selatan Beirut pada Jumat 13 Oktober waktu setempat. Pihaknya menegaskan akan berkontribusi terhadap konfrontasi dan akan berkontribusi sesuai dengan visi dan rencananya. Qasim juga menegaskan sepenuhnya siap dan saat waktunya tiba pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Sementara itu, penasehat keamanan nasional Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Tzachi Hanegbi, sempat melayangkan ancaman kepada Hizbullah. Mereka memperingatkan agar Hizbullah tidak ikut-ikutan dalam perang di jalur Gaza. Hanegbi meminta Hizbullah tak terlibat dan jika tidak maka Lebanon diambang kehancuran. Lebih lanjut, ia menyinggung ancaman Israel yang sudah lama ada untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap negara tersebut. Pihaknya menegaskan untuk membendung peluncuran persenjataan rudal Hizbullah ke negaranya. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan yang mengincar pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 14 Oktober. Dalam serangan itu, Hizbullah menghujani pos-pos militer pasukan Zionis menggunakan rudal, roket, dan mortar. Serangan Hizbullah itu meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak menyusul terjadinya perang Israel melawan Hamas Palestina. Dalam video yang beredar, tampak Hizbullah menembaki pos militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Tampak asap mengepul di pos-pos militer tersebut. Diketahui bahwa Israel dan Hizbullah bersih tegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Seusai Hizbullah mulai melancarkan serangan, Israel lantas membalas serangan itu dengan mengirim rudal ke Lebanon. Sebelumnya, Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Sheba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Seorang koresponden sebuah media di dekat Sheba Farms melaporkan penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut. Seusai serangan itu, Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan fraksi-fraksi Palestina yang bersekutu di Lebanon. Qasim Qasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal, roket, dan mortir ke pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023 lalu. Diketahui serangan tersebut meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak, menyusul terjadinya perang Israel versus kelompok Hamas Palestina. Sebagai informasi, Hizbullah dan faksi Palestina lainnya di Lebanon telah saling baku tembak dengan Israel sejak serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel yang memicu perang dan telah menewaskan lebih dari 1.300 orang di Israel. Orang-orang bersenjata Palestina juga menyandra sekitar 1.500 orang, sementara serangan balasan udara dari artileri besar-besaran Israel telah menewaskan lebih dari 2.200 orang di jalur Gaza yang dikuasai Hamas.
Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Shiba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Hal itu merupakan kata kelompok Muslim Syiah di dalam sebuah pernyataan. Lalu, seorang koresponden AFP di dekat Shiba Farms melaporkan soal penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut. Adapun Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan faksi-faksi Palestina yang bersekutu di Lebanon sejak Minggu. Meskipun serangan balasan masih terbatas. Lebih lanjut, tentara Lebanon mengatakan pada Sabtu lalu bahwa Israel berada di balik tembakan lintas perbatasan yang menewaskan seorang jurnalis Reuters dan melukai 6 lainnya di dekat perbatasan pada hari sebelumnya. Sementara Kasim Kasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas dan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Adapun diketahui, Hizbullah dan Israel telah menargetkan pos-pos dan posisi militer dalam serangan singkat di perbatasan sejak pecahnya konflik. 3 pejuang Hizbullah tewas pada Senin lalu. Sementara para pejabat Israel mengatakan salah satu tentara mereka tewas dalam serangan rudal anti-tank 2 hari kemudian. Sebagai informasi terkait serangan yang dilontarkan Israel, banyak pihak yang menduga bahwa penyerangan tersebut menggunakan fosfor. Human Rights Watch atau HRW menuduh Israel menggunakan fosfor putih, sebuah amunisi kontroversial dalam rangkaian aksi pengeboman di jalur Gaza dan Lebanon. Bahkan, bahan kimia yang sangat mudah terbakar ini terkadang digunakan oleh militer untuk menandai suatu wilayah. Namun, senjata ini juga dapat menyebabkan luka bakar yang parah dan sangat berbahaya bila digunakan sebagai senjata, terutama jika diluncurkan ke tempat yang ramai. Militer Israel mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa mereka saat ini tidak mengetahui penggunaan senjata yang mengandung fosfor putih di Gaza. Mereka juga tidak mengomentari soal Lebanon. Kemudian, Israel juga mengatakan mereka telah menjatuhkan 6.000 bom seberat 4.000 ton ke sasaran Hamas di Gaza selama 6 hari. Angkatan Udara Israel pun mengatakan serangan udara telah menghantam lebih dari 3.600 sasaran. Israel mengerahkan para komandan pasukan darat ke jalur Gaza untuk ikut menyerang Hamas. Mereka dibawa ke wilayah tersebut dengan menggunakan pesawat dan helikopter. Angkatan Udara Israel mengatakan para komandan kebanyakan belum pernah ditugaskan di jalur Gaza sejak 2005. Oleh karena itu, mereka dilibatkan perang agar mendapat pandangan tentang wilayah konflik tersebut. Rencananya, para komandan brigade dan batalion akan ikut andil dalam serangan darat. Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Herzi Halavi mengatakan, pihaknya kini sedang menyiapkan serangan terkoordinasi dari darat, laut, dan juga udara. Target utama Israel adalah membunuh setiap komandan Hamas. Militer Israel mengatakan pihaknya menyerang lebih dari 250 sasaran di sepanjang jalur Gaza sepanjang hari. Sasarannya termasuk markas militer Hamas, Jihad Islam Palestina, pos pengamatan, dan beberapa lokasi peluncuran roket. Pada Minggu 15 Oktober malam, pesawat Israel menggempur sasaran di Gaza hingga menewaskan Mu'taz Eid. Ia merupakan komandan senior Hamas yang bertanggung jawab di distrik selatan. Rockets, RPG, grenades, all kinds of stuff around here. You can see by the amount of munitions, the medical equipment, and food that they brought with them that they were prepared for long term in our villages. You can see by the symbols on all the equipment. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyita dalam jumlah banyak senjata milik militan Hamas setelah melakukan pertempuran sengit. Inilah penampakan beberapa jenis senjata Hamas yang dipamerkan IDF melalui unggahan Twitternya pada Senin 16 Oktober. IDF mengatakan senjata tersebut ditinggalkan oleh militer Hamas setelah melakukan serangan mendadak ke wilayah selatan Israel. Beberapa senjata tersebut ditemukan dari beberapa hanggar milik Hamas yang berada di perbatasan Gaza dengan Israel. Kini senjata-senjata milik Hamas itu telah dibawa ke pangkalan militer Israel untuk diperiksa.
Adapun senjata-senjata Hamas yang disita termasuk rudal hingga roket. Dalam keterangannya, IDF menyebut senjata yang mereka temukan ini hanya 20% dari yang dipakai Hamas dalam serangan pada Sabtu 7 Oktober lalu. Ditambahkan bahwa Hamas mengerahkan lebih dari 1.000 orang ketika melakukan serangan mendadak. IDF menegaskan bahwa pasukannya akan berupaya memusnahkan infrastruktur Hamas dan produsen senjata Hamas di Gaza. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF fokus memburu Yahya Sinwar, pemimpin kelompok Hamas di Gaza yang terpilih pada 2017. Pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis itu menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel. Melansir Business Insider, Sinwar adalah eks-komandan sayap militer Hamas yang paling kuat setelah Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas terdahulu. Israel menganggap Sinwar dalang tersembunyi di balik serangan mematikan pada Sabtu 7 Oktober lalu yang telah menewaskan lebih dari 1.300 warga Israel. Pemerintah Hamas dan kantornya bermarkas di kota Gaza yang saat ini dikepung oleh pasukan Israel. Media Israel menyebut Sinwar sebagai wajah baru kejahatan. Pemilik nama lengkap Yahya Ibrahim Hassan Sinwar lahir di kamp pengungsi Palestina di Han Younis, Gaza Selatan pada tahun 1962. Dilaporkan Sinwar pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel pada 1980-an. Diketahui Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dia dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2015 menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya Sinwar pada 2018 mengklaim akan merobohkan perbatasan. Kemudian ratusan militan Hamas di bawah kepemimpinannya pada 7 Oktober lalu menerobos pagar di sekitar Gaza setelah UAV menghancurkan menara komunikasi dan serangan roket besar-besaran dilancarkan ke Israel. Perselisihan yang semakin besar dalam konflik Hamas-Israel menimbulkan pertanyaan tujuan dari kedua belah pihak, terutama dari Israel yang menyerang Hamas. Dalam sebuah laporan yang ditulis analis politik Sherit Avitan Johan, kepemimpinan Israel tampaknya terbagi dalam tujuan utama di balik potensi invasi darat ke Gaza. Cohen menyoroti sikap yang diambil sebagai berbagai faksi dalam pemerintahan Israel. Ada perbedaan tujuan invasi ke Hamas Palestina. Di satu sisi kabinet berpendapat tujuan utama invasi darat adalah untuk melemahkan Hamas dengan menargetkan kemampuan dan pengaruh militernya. Namun pasukan pendudukan Israel dan juru bicara mereka memiliki pandangan yang berbeda soal tujuan utama penyerangan ke Hamas. Mereka mengartikan tujuan yang lebih ringkas dan agresif, yakni sebuah kekalahan Hamas. Selain itu juga pemusnahan semua individu yang terlibat dalam operasi Banjir Al-Aqsa. Cohen mengatakan ada ketidaksepakatan perbedaan yang signifikan antara kepemimpinan militer dan politik pendudukan soal hasil serangan di jalur Gaza. Perspektif yang bertolak belakang ini menunjukkan kurangnya konsensus dan kesatuan dalam menentukan tujuan dan sasaran operasi. Dikutip dari Al-Mayadin, laporan media Israel mengindikasikan bahwa Kabinet Perang Israel telah memberikan lampu hijau untuk melakukan invasi darat ke jalur Gaza. Namun laporan media menunjukkan anggota pemerintah tidak sepakat mengenai terlalu dalamnya invasi ke jalur Gaza. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengungkapkan invasi darat ke Gaza tidak akan sederhana. Selain itu dilaporkan oleh Bloomberg menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat khawatir Israel terlalu terpaku pada invasi Gaza, sehingga tak memiliki rencana kuat yang dapat memberikan solusi berkelanjutan. Meski Amerika Serikat menjanjikan dukungan tanpa syarat ke Israel, namun mereka khawatir akan kemungkinan dampak dari invasi darat tersebut. Laporan tersebut menjelaskan dengan menyebutkan serangkaian kekhawatiran. Kekhawatiran tersebut soal konflik yang dapat berkembang menjadi perang regional yang akan melibatkan pihak lain seperti Hizbullah perlawanan Lebanon. Kemudian korban kemanusiaan yang menimpa warga sipil Palestina dapat membuat Israel dan Amerika Serikat semakin mendapatkan tekanan internasional. Memburuknya perjuangan menjadikan peningkatan korban di pihak Palestina. Hal ini dapat membahayakan kesepakatan normalisasi dengan pemerintah Arab.
Nasib para tawanan diperhitungkan sebagai dampak tambahan dalam perangnya melawan Hamas. Israel juga tidak memiliki rencana prospektif untuk Gaza selain tekadnya menghancurkan Hamas. Brigade Al-Qassam militan Hamas membagikan video pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel. Pasukan Hamas ini mengenakan sepeda motor membombardir pasukan Israel dengan tembakan. Pertempuran tersebut terjadi di sejumlah titik di wilayah Israel, diantaranya di daerah pemukiman. Baku tembak sempat berlangsung kala pasukan Hamas ini membidik pasukan Israel yang bersembunyi di pemukiman atau rumah-rumah milik warga. Dengan menggunakan sepeda motor, pasukan Hamas tampak melenggang menyusuri sejumlah wilayah di Israel. Video serangan dari pasukan Hamas ini juga diunggah oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF melalui akun X pada Senin 16 Oktober hari ini. Dalam unggahannya itu, IDF menarasikan seolah Hamas melakukan invasi dan pembunuhan besar-besaran pada militer Israel. Pasukan Hamas juga dilaporkan melakukan serangan terhadap pasukan keamanan Israel atau IDF. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan mortir ke Israel Utara pada Sabtu 14 Oktober. Terungkap alasan Hizbullah melakukan serangan terhadap Israel tersebut. Melansir Al Jazeera, Hizbullah menargetkan pos tentara Israel di Stoula, daerah Gunung Dov. Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai tanggapan atas pembunuhan jurnalis Lebanon Issam Abdullah dan sipil lainnya pada Jumat lalu. Sebelumnya diberitakan seorang wartawan kantor berita Reuters tewas dan 6 wartawan lainnya dari Reuters, AFP, dan Al Jazeera terluka ketika sedang meliput di selatan Lebanon. Awalnya sekelompok wartawan dari berbagai media itu sedang di dekat desa Alma al-Shab dekat perbatasan Israel ketika serangan roket lintas batas terjadi. Sumber keamanan Lebanon mengatakan bahwa serangan roket awal dari Israel disusul dengan upaya penyusupan oleh faksi Palestina dari pihak Lebanon di sisi perbatasan lainnya. Sementara itu, salah satu wartawan yang terluka menuding Israel atas pengeboman kendaraan mereka. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan ke markas militer IDF di perbatasan Lebanon-Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023. Dari serangan itu, Hizbullah berhasil merebut pangkalan IDF dan mengibarkan bendera mereka di markas tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, Hizbullah menyerang posisi Israel menggunakan roket, rudal, dan juga mortir. Dari video yang beredar, kelompok Hizbullah tampak menembaki markas militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Akibat serangan tersebut, 1 militer Israel tewas dan beberapa militer lainnya terluka. Setelah penyerangan tersebut, Hizbullah juga tampak mengibarkan benderanya. Pasalnya, serangan tersebut merupakan pembalasan atas pembunuhan terhadap 2 warga negara Lebanon di Sheba Farms, termasuk seorang reporter Reuters di dekat selatan Alma al-Sha'an pada pekan lalu. Sebagai informasi, Israel dan Hizbullah bersitegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Sebelumnya, Hizbullah juga telah ikut menyerang Israel dengan menembakkan roket dari Lebanon pada Senin 9 Oktober 2023. Namun serangan tersebut telah dibalas oleh militer Israel. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan setidaknya 30 mortir dalam pertempuran di wilayah Gunung Dov. Situasi ini membuat konflik kian meluas di tengah pertempuran antara Hamas dan juga Israel di jalur Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, kelompok Hizbullah diketahui melakukan serangan terhadap pos militer di Gunung Dov. Pertempuran antara kelompok Hizbullah dengan militan Israel ini terjadi pada Sabtu 14 Oktober kemarin. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim bentrokan pada Sabtu sore bermula dari ditembakkannya 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov yang sedang diperebutkan di perbatasan Lebanon. IDF pun tak tinggal diam dengan membalas serangan Hizbullah melalui drone. Militan Israel juga melakukan serangan rudal anti-tank untuk menghalau serangan brutal dari Hizbullah tersebut. Akibat serangan dari Israel ini, 2 warga sipil di Lebanon terbunuh di desa Sheba di bagian selatan. Di waktu yang nyaris bersamaan, IDF juga mengatakan 2 roket lagi diluncurkan dari Suriah ke wilayah Israel Utara.
Kelompok bersenjata Hizbullah melancarkan serangan ke prajurit Israel yang ada di perbatasan Lebanon. Dalam serangan itu, Hizbullah menembakkan puluhan mortir hingga baku tembak sengit pun terjadi. Israel merilis video detik-detik saat serangan tersebut terjadi. Serangan Hizbullah itu terjadi pada hari Sabtu 14 Oktober sore hari. Pasukan Lebanon itu memulai serangan dengan meluncurkan 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov. Hizbullah pun mengakui bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan itu. Mereka mengatakan telah meluncurkan mortir dan peluru kendali anti-tank ke lokasi tersebut. Sementara itu, pasukan bersenjata Israel alias IDF mengatakan pihaknya juga menembaki sumber tembakan dengan artileri. Mereka juga melakukan serangan drone terhadap pasukan Hizbullah di daerah tersebut. Ditegaskan oleh analis Lebanon, Qasim Qasir, bahwa Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Hizbullah, kelompok bersenjata Lebanon, menyatakan siap berperang dengan Israel. Bahkan mereka mengaku akan bergabung dengan Hamas menghancurkan Israel. Hizbullah tak mengindahkan ancaman dari Israel yang akan menghancurkan Lebanon. Pernyataan siap perang itu disampaikan oleh Wakil Ketua Hizbullah Naim Qasim saat perang antara Hamas dan Israel memasuki hari ke-7. Hal itu disampaikan oleh Qasim saat menghadiri aksi pro-Palestina di pinggiran selatan Beirut pada Jumat 13 Oktober waktu setempat. Pihaknya menegaskan akan berkontribusi terhadap konfrontasi dan akan berkontribusi sesuai dengan visi dan rencananya. Qasim juga menegaskan sepenuhnya siap dan saat waktunya tiba pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Sementara itu, penasehat keamanan nasional Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Tzachi Hanegbi, sempat melayangkan ancaman kepada Hizbullah. Mereka memperingatkan agar Hizbullah tidak ikut-ikutan dalam perang di jalur Gaza. Hanegbi meminta Hizbullah tak terlibat dan jika tidak maka Lebanon diambang kehancuran. Lebih lanjut, ia menyinggung ancaman Israel yang sudah lama ada untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap negara tersebut. Pihaknya menegaskan untuk membendung peluncuran persenjataan rudal Hizbullah ke negaranya. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan yang mengincar pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 14 Oktober. Dalam serangan itu, Hizbullah menghujani pos-pos militer pasukan Zionis menggunakan rudal, roket, dan mortar. Serangan Hizbullah itu meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak menyusul terjadinya perang Israel melawan Hamas Palestina. Dalam video yang beredar, tampak Hizbullah menembaki pos militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Tampak asap mengepul di pos-pos militer tersebut. Diketahui bahwa Israel dan Hizbullah bersih tegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Seusai Hizbullah mulai melancarkan serangan, Israel lantas membalas serangan itu dengan mengirim rudal ke Lebanon. Sebelumnya, Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Sheba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Seorang koresponden sebuah media di dekat Sheba Farms melaporkan penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut. Seusai serangan itu, Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan fraksi-fraksi Palestina yang bersekutu di Lebanon. Qasim Qasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal, roket, dan mortir ke pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023 lalu. Diketahui serangan tersebut meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak, menyusul terjadinya perang Israel versus kelompok Hamas Palestina. Sebagai informasi, Hizbullah dan faksi Palestina lainnya di Lebanon telah saling baku tembak dengan Israel sejak serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel yang memicu perang dan telah menewaskan lebih dari 1.300 orang di Israel. Orang-orang bersenjata Palestina juga menyandra sekitar 1.500 orang, sementara serangan balasan udara dari artileri besar-besaran Israel telah menewaskan lebih dari 2.200 orang di jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Sheba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Hal itu merupakan kata kelompok Muslim Syiah di dalam sebuah pernyataan.
Lalu, seorang koresponden AFP di dekat Sheba Farms melaporkan soal penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut. Adapun Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan faksi-faksi Palestina yang bersekutu di Lebanon sejak Minggu. Meskipun serangan balasan masih terbatas. Lebih lanjut, tentara Lebanon mengatakan pada Sabtu lalu bahwa Israel berada di balik tembakan lintas perbatasan yang menewaskan seorang jurnalis Reuters dan melukai 6 lainnya di dekat perbatasan pada hari sebelumnya. Sementara Kasim Kasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas dan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Adapun diketahui, Hizbullah dan Israel telah menargetkan pos-pos dan posisi militer dalam serangan singkat di perbatasan sejak pecahnya konflik. 3 pejuang Hizbullah tewas pada Senin lalu. Sementara para pejabat Israel mengatakan salah satu tentara mereka tewas dalam serangan rudal anti-tank 2 hari kemudian. Sebagai informasi terkait serangan yang dilontarkan Israel, banyak pihak yang menduga bahwa penyerangan tersebut menggunakan fosfor. Human Rights Watch atau HRW menuduh Israel menggunakan fosfor putih, sebuah amunisi kontroversial dalam rangkaian aksi pengeboman di jalur Gaza dan Lebanon. Bahkan, bahan kimia yang sangat mudah terbakar ini terkadang digunakan oleh militer untuk menandai suatu wilayah. Namun, senjata ini juga dapat menyebabkan luka bakar yang parah dan sangat berbahaya bila digunakan sebagai senjata, terutama jika diluncurkan ke tempat yang ramai. Militer Israel mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa mereka saat ini tidak mengetahui penggunaan senjata yang mengandung fosfor putih di Gaza. Mereka juga tidak mengomentari soal Lebanon. Kemudian, Israel juga mengatakan mereka telah menjatuhkan 6.000 bom seberat 4.000 ton ke sasaran Hamas di Gaza selama 6 hari. Angkatan Udara Israel pun mengatakan serangan udara telah menghantam lebih dari 3.600 sasaran. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan ia tidak mendukung pendudukan Israel dalam jangka panjang di jalur Gaza. Menurutnya langkah tersebut akan menjadi sebuah kesalahan. Joe Biden menyebut mengusir para ekstremis yaitu Hamas adalah persyaratan yang diperlukan. Bahkan menurutnya Hamas harus dilenyapkan. Ia berjanji akan memberikan Israel semua yang mereka butuhkan untuk melenyapkan militan Hamas. Meski demikian, ia tak akan menerjunkan pasukannya untuk terlibat langsung dalam konflik itu. Akan tetapi ia tidak menyetujui jika Israel melanjutkan pendudukan di Gaza. AS meminta Israel melakukan segala daya mereka untuk menghindari pembunuhan warga sipil yang tidak bersalah. Ia juga menyerukan koridor kemanusiaan untuk memberikan bantuan penting kepada warga sipil di jalur Gaza, mulai dari akses obat-obatan, makanan, dan air. Joe Biden lantas memperingatkan Iran untuk tidak memperburuk situasi. Pernyataannya itu merespon ultimatum Menteri Luar Negeri Iran, Hussein Amirabdollahian, yang menyebut Amerika akan mengalami kerugian besar jika perang meluas. Palestinian families, and the vast majority have nothing to do with Hamas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyerukan untuk melenyapkan sepenuhnya kelompok militan Hamas. Meski demikian, Biden meminta militer Israel untuk mempertahankan negara Palestina. Demikian disampaikan Biden dalam wawancaranya pada Minggu 15 Oktober 2023. Menurut Biden, pasca serangan mendadak Hamas, militer Israel harus bereaksi tegas. Dia juga menyebut Hamas adalah sekelompok pengecut yang bersembunyi di belakang warga sipil Palestina. Ia pun meyakini Israel akan melakukan upaya untuk menghindari pembunuhan warga sipil Palestina yang tidak bersalah. Sebelumnya, pejabat senior Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Joe Biden akan mengunjungi Israel dalam beberapa hari mendatang. Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap Israel yang kini sedang berperang melawan Hamas. Diketahui Amerika Serikat telah mengirim 2 kapal induk ke Timur Tengah berisi peralatan tempur. Selain itu, pesawat militer Amerika Serikat yang mengangkut ribuan amunisi juga telah tiba di Israel pekan lalu. A week ago, we saw hate manifested another way in the worst massacre of Jewish people since the Holocaust. More than 1,300 innocent lives lost in Israel, including at least 27 Americans. Children and grandparents alike kidnapped,
held hostage by Hamas. The humanitarian crisis in Gaza, innocent Palestinian families, and the vast majority have nothing to do with Hamas. They're being used as human shields. I spoke for over an hour with a family member of those Americans who are still unaccounted for. They've endured an agony of not knowing what's happened. And it's yet another reminder that hate never goes away. It only hides. Hate just hides under the rocks until there's a little oxygen blown under. Just a little bit. And it comes roaring out again. Folks, we have to reject hate in every form. Iran kembali mengultimatum Israel soal rencana serangan darat besar-besaran ke Gaza. Teheran memperingatkan tak ada yang bisa menjamin kendali situasi di Israel jika Zionis tak menghentikan serangan. Iran telah memperingatkan Israel akan eskalasi regional jika militer Israel memasuki Gaza untuk melakukan invasi darat. Akan ada konsekuensi besar jika Israel tak segera mencari jalan keluar menghentikan serangan. Menteri Luar Negeri Iran, Hussein Amir Abdullahian menyebut besar kemungkinan banyak upaya lain yang akan dibuka untuk balik menyerang. Bahkan upaya ini disebutnya tak akan dikesampingkan dan semakin mungkin terjadi. Lebih lanjut dikatakannya jika entitas Zionis memutuskan untuk memasuki Gaza, para pemimpin perlawanan tak segan mengubahnya menjadi kuburan tentara pendudukan. Amir sendiri telah bertemu dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Sabtu 14 Oktober. Keduanya membahas soal krisis dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Perang sengit terjadi di perbatasan Israel dengan Lebanon. Akibatnya seorang perwira tentara Israel dilaporkan terbunuh dalam serangan itu. Seorang perwira militer Israel tewas akibat tembakan anti-tank di perbatasan Lebanon. Kabar ini disampaikan oleh seorang tentara Israel pada Senin 16 Oktober 2023 pagi. Perwira tersebut terbunuh pada Minggu 15 Oktober malam di dekat pos militer Nurit. Pada hari Minggu, kelompok Hizbullah Lebanon mengatakan mereka menargetkan barak Israel dan 5 lokasi militer di dekat perbatasan. Kelompok itu mengatakan serangan tersebut terjadi sebagai respon atas pembunuhan dan cederanya jurnalis dan warga sipil di Lebanon Selatan. Pada Minggu malam, tentara Israel mengumumkan serangan terhadap infrastruktur militer di Lebanon. Saat ini, perang antara Israel dan Hamas masih berkecambuk. Jumlah korban tewas di kedua negara semakin bertambah. Bahkan dilaporkan warga Palestina yang tewas setiap jam mencapai ratusan orang. Sayap bersenjata kelompok Hamas Palestina menyerang kompleks militer Israel di sejumlah wilayah. Serangan ini sebagai tanggapan atas penargetan warga sipil di Gaza. Setidaknya ada 2 kompleks militer Israel yang menjadi target serangan. Brigade Al-Hassam mengatakan mereka menargetkan kompleks Mefalsim Israel dengan tembakan roket. Dalam pernyataan terpisah, mereka juga mencatat bahwa mereka telah menyerang kota Askelon yang diduduki. Sebelumnya pada Minggu 15 Oktober, Brigade Al-Hassam juga mengumumkan telah meluncurkan 20 roket ke pemukiman Salomi dan Naharia dan sekitarnya di wilayah utara Palestina. Sementara akhir pekan lalu pasukan Israel melancarkan serangan militer berkelanjutan terhadap jalur Gaza. Mereka melancarkan serangan darat pertama dengan menembakkan sejumlah roket. Namun invasi lanjutan ditunda lantaran Israel dilanda banjir. Satu di antara kota di Israel, Tel Aviv, dilanda hujan deras saat akan melancarkan serangan darat di jalur Gaza. Kondisi cuaca yang ekstrim memaksa otoritas Israel untuk menunda operasi darat yang telah dilancarkan di jalur Gaza. Serangan udara Israel di jalur Gaza mendapat reaksi keras dari sejumlah negara, salah satunya Tiongkok. Mereka menilai serangan itu telah melampaui batas pertahanan diri dalam perang.
Serangan darat Israel dinilai akan semakin membahayakan warga sipil Palestina yang terjebak dalam pertempuran tersebut. Tiongkok menegaskan melindungi kebutuhan dasar masyarakat di Gaza adalah prioritas. Mereka lantas menentang dan mengutuk semua tindakan yang merugikan warga sipil. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan situasi kemanusiaan di Gaza memburuk dengan cepat dan sudah kritis. Ia menegaskan ketidakadilan terhadap Palestina tidak bisa berlanjut. Tiongkok disebutnya akan terus berdiri di sisi hukum internasional, perdamaian, dan keadilan. Sebelumnya, Iran juga mengecam langkah Israel yang terus menggempur Gaza. Teheran memperingatkan tak ada yang bisa menjamin kendali situasi di Israel jika Zionis tak menghentikan serangan. Iran telah memperingatkan Israel akan eskalasi regional jika militer Israel memasuki Gaza untuk melakukan invasi darat. Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian menyebut besar kemungkinan banyak upaya lain yang akan dibuka untuk balik menyerang. Bahkan upaya ini disebutnya tak akan dikesampingkan dan semakin mungkin terjadi. Lebih lanjut dikatakannya jika entitas Zionis memutuskan untuk memasuki Gaza, para pemimpin perlawanan tak segan mengubahnya menjadi kuburan tentara pendudukan. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan mortir ke Israel Utara pada Sabtu 14 Oktober. Terungkap alasan Hizbullah melakukan serangan terhadap Israel tersebut. Melansir Al Jazeera, Hizbullah menargetkan pos tentara Israel di Stoula, daerah Gunung Dov. Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai tanggapan atas pembunuhan jurnalis Lebanon Issam Abdullah dan sipil lainnya pada Jumat lalu. Sebelumnya diberitakan seorang wartawan kantor berita Reuters tewas dan 6 wartawan lainnya dari Reuters, AFP, dan Al Jazeera terluka ketika sedang meliput di selatan Lebanon. Awalnya sekelompok wartawan dari berbagai media itu sedang di dekat desa Alma al-Shab dekat perbatasan Israel ketika serangan roket lintas batas terjadi. Sumber keamanan Lebanon mengatakan bahwa serangan roket awal dari Israel disusul dengan upaya penyusupan oleh faksi Palestina dari pihak Lebanon di sisi perbatasan lainnya. Sementara itu, salah satu wartawan yang terluka menuding Israel atas pengeboman kendaraan mereka. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan ke markas militer IDF di perbatasan Lebanon-Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023. Dari serangan itu, Hizbullah berhasil merebut pangkalan IDF dan mengibarkan bendera mereka di markas tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Hizbullah menyerang posisi Israel menggunakan roket, rudal, dan juga mortir. Dari video yang beredar, kelompok Hizbullah tampak menembaki markas militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Akibat serangan tersebut, 1 militer Israel tewas dan beberapa militer lainnya terluka. Setelah penyerangan tersebut, Hizbullah juga tampak mengibarkan benderanya. Pasalnya, serangan tersebut merupakan pembalasan atas pembunuhan terhadap 2 warga negara Lebanon di Sheba Farms, termasuk seorang reporter Reuters di dekat selatan Alma al-Sha'an pada pekan lalu. Sebagai informasi, Israel dan Hizbullah bersitegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Sebelumnya, Hizbullah juga telah ikut menyerang Israel dengan menembakkan roket dari Lebanon pada Senin 9 Oktober 2023. Namun serangan tersebut telah dibalas oleh militer Israel. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan setidaknya 30 mortir dalam pertempuran di wilayah Gunung Dov. Situasi ini membuat konflik kian meluas di tengah pertempuran antara Hamas dan juga Israel di jalur Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, kelompok Hizbullah diketahui melakukan serangan terhadap pos militer di Gunung Dov. Pertempuran antara kelompok Hizbullah dengan militan Israel ini terjadi pada Sabtu 14 Oktober kemarin. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim bentrokan pada Sabtu sore bermula dari ditembakkannya 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov yang sedang diperebutkan di perbatasan Lebanon. IDF pun tak tinggal diam dengan membalas serangan Hizbullah melalui drone. Militan Israel juga melakukan serangan rudal anti-tank untuk menghalau serangan brutal dari Hizbullah tersebut. Akibat serangan dari Israel ini, 2 warga sipil di Lebanon terbunuh di desa Sheba di bagian selatan.
Di waktu yang nyaris bersamaan, IDF juga mengatakan 2 roket lagi diluncurkan dari Suriah ke wilayah Israel Utara. Kelompok bersenjata Hizbullah melancarkan serangan ke prajurit Israel yang ada di perbatasan Lebanon. Dalam serangan itu, Hizbullah menembakkan puluhan mortir hingga baku tembak sengit pun terjadi. Israel merilis video detik-detik saat serangan tersebut terjadi. Serangan Hizbullah itu terjadi pada hari Sabtu 14 Oktober sore hari. Pasukan Lebanon itu memulai serangan dengan meluncurkan 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov. Hizbullah pun mengakui bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan itu. Mereka mengatakan telah meluncurkan mortir dan peluru kendali anti-tank ke lokasi tersebut. Sementara itu, pasukan bersenjata Israel alias IDF mengatakan pihaknya juga menembaki sumber tembakan dengan artileri. Mereka juga melakukan serangan drone terhadap pasukan Hizbullah di daerah tersebut. Ditegaskan oleh analis Lebanon, Qasim Qasir, bahwa Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Hizbullah, kelompok bersenjata Lebanon, menyatakan siap berperang dengan Israel. Bahkan mereka mengaku akan bergabung dengan Hamas menghancurkan Israel. Hizbullah tak mengindahkan ancaman dari Israel yang akan menghancurkan Lebanon. Pernyataan siap perang itu disampaikan oleh Wakil Ketua Hizbullah Naim Qasim saat perang antara Hamas dan Israel memasuki hari ke-7. Hal itu disampaikan oleh Qasim saat menghadiri aksi pro-Palestina di pinggiran selatan Beirut pada Jumat 13 Oktober waktu setempat. Pihaknya menegaskan akan berkontribusi terhadap konfrontasi dan akan berkontribusi sesuai dengan visi dan rencananya. Qasim juga menegaskan sepenuhnya siap dan saat waktunya tiba pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Sementara itu, penasehat keamanan nasional Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Tzachi Hanegbi, sempat melayangkan ancaman kepada Hizbullah. Mereka memperingatkan agar Hizbullah tidak ikut-ikutan dalam perang di jalur Gaza. Hanegbi meminta Hizbullah tak terlibat dan jika tidak maka Lebanon diambang kehancuran. Lebih lanjut, ia menyinggung ancaman Israel yang sudah lama ada untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap negara tersebut. Pihaknya menegaskan untuk membendung peluncuran persenjataan rudal Hizbullah ke negaranya. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan yang mengincar pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 14 Oktober. Dalam serangan itu, Hizbullah menghujani pos-pos militer pasukan Zionis menggunakan rudal, roket, dan mortar. Serangan Hizbullah itu meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak menyusul terjadinya perang Israel melawan Hamas Palestina. Dalam video yang beredar, tampak Hizbullah menembaki pos militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Tampak asap mengepul di pos-pos militer tersebut. Diketahui bahwa Israel dan Hizbullah bersih tegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Seusai Hizbullah mulai melancarkan serangan, Israel lantas membalas serangan itu dengan mengirim rudal ke Lebanon. Sebelumnya, Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Sheba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Seorang koresponden sebuah media di dekat Sheba Farms melaporkan penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut. Seusai serangan itu, Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan fraksi-fraksi Palestina yang bersekutu di Lebanon. Qasim Qasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal, roket, dan mortir ke pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023 lalu. Diketahui serangan tersebut meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak, menyusul terjadinya perang Israel versus kelompok Hamas Palestina. Sebagai informasi, Hizbullah dan faksi Palestina lainnya di Lebanon telah saling baku tembak dengan Israel sejak serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel yang memicu perang dan telah menewaskan lebih dari 1.300 orang di Israel. Orang-orang bersenjata Palestina juga menyandra sekitar 1.500 orang, sementara serangan balasan udara dari artileri besar-besaran Israel telah menewaskan lebih dari 2.200 orang di jalur Gaza yang dikuasai Hamas.
Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Shiba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Hal itu merupakan kata kelompok Muslim Syiah di dalam sebuah pernyataan. Lalu, seorang koresponden AFP di dekat Shiba Farms melaporkan soal penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut. Adapun Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan faksi-faksi Palestina yang bersekutu di Lebanon sejak Minggu. Meskipun serangan balasan masih terbatas. Lebih lanjut, tentara Lebanon mengatakan pada Sabtu lalu bahwa Israel berada di balik tembakan lintas perbatasan yang menewaskan seorang jurnalis Reuters dan melukai 6 lainnya di dekat perbatasan pada hari sebelumnya. Sementara Kasim Kasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas dan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Adapun diketahui, Hizbullah dan Israel telah menargetkan pos-pos dan posisi militer dalam serangan singkat di perbatasan sejak pecahnya konflik. 3 pejuang Hizbullah tewas pada Senin lalu. Sementara para pejabat Israel mengatakan salah satu tentara mereka tewas dalam serangan rudal anti-tank 2 hari kemudian. Sebagai informasi terkait serangan yang dilontarkan Israel, banyak pihak yang menduga bahwa penyerangan tersebut menggunakan fosfor. Human Rights Watch atau HRW menuduh Israel menggunakan fosfor putih, sebuah amunisi kontroversial dalam rangkaian aksi pengeboman di jalur Gaza dan Lebanon. Bahkan, bahan kimia yang sangat mudah terbakar ini terkadang digunakan oleh militer untuk menandai suatu wilayah. Namun, senjata ini juga dapat menyebabkan luka bakar yang parah dan sangat berbahaya bila digunakan sebagai senjata, terutama jika diluncurkan ke tempat yang ramai. Militer Israel mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa mereka saat ini tidak mengetahui penggunaan senjata yang mengandung fosfor putih di Gaza. Mereka juga tidak mengomentari soal Lebanon. Kemudian, Israel juga mengatakan mereka telah menjatuhkan 6.000 bom seberat 4.000 ton ke sasaran Hamas di Gaza selama 6 hari. Angkatan Udara Israel pun mengatakan serangan udara telah menghantam lebih dari 3.600 sasaran. Israel mengerahkan para komandan pasukan darat ke jalur Gaza untuk ikut menyerang Hamas. Mereka dibawa ke wilayah tersebut dengan menggunakan pesawat dan helikopter. Angkatan Udara Israel mengatakan para komandan kebanyakan belum pernah ditugaskan di jalur Gaza sejak 2005. Oleh karena itu, mereka dilibatkan perang agar mendapat pandangan tentang wilayah konflik tersebut. Rencananya, para komandan brigade dan batalion akan ikut andil dalam serangan darat. Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Herzi Halavi, mengatakan pihaknya kini sedang menyiapkan serangan terkoordinasi dari darat, laut, dan juga udara. Target utama Israel adalah membunuh setiap komandan Hamas. Militer Israel mengatakan pihaknya menyerang lebih dari 250 sasaran di sepanjang jalur Gaza sepanjang hari. Sasarannya termasuk markas militer Hamas, Jihad Islam Palestina, pos pengamatan, dan beberapa lokasi peluncuran roket. Pada Minggu 15 Oktober malam, pesawat Israel menggempur sasaran di Gaza hingga menewaskan Muatas 8. Ia merupakan komandan senior Hamas yang bertanggung jawab di distrik selatan. RPG, grenades, all kinds of stuff around here. You can see by the amount of munitions, the medical equipment, and food that they brought with them, that they were prepared for long term in our villages. You can see by the symbols on all the equipment. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyita dalam jumlah banyak senjata milik militan Hamas setelah melakukan pertempuran sengit. Inilah penampakan beberapa jenis senjata Hamas yang dipamerkan IDF melalui unggahan Twitternya pada Senin 16 Oktober. IDF mengatakan senjata tersebut ditinggalkan oleh militer Hamas setelah melakukan serangan mendadak ke wilayah selatan Israel. Beberapa senjata tersebut ditemukan dari beberapa hanggar milik Hamas yang berada di perbatasan Gaza dengan Israel. Kini senjata-senjata milik Hamas itu telah dibawa ke pangkalan militer Israel untuk diperiksa.
Adapun senjata-senjata Hamas yang disita termasuk rudal hingga roket. Dalam keterangannya, IDF menyebut senjata yang mereka temukan ini hanya 20% dari yang dipakai Hamas dalam serangan pada Sabtu 7 Oktober lalu. Ditambahkan bahwa Hamas mengerahkan lebih dari 1.000 orang ketika melakukan serangan mendadak. IDF menegaskan bahwa pasukannya akan berupaya memusnahkan infrastruktur Hamas dan produsen senjata Hamas di Gaza. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF fokus memburu Yahya Sinwar, pemimpin kelompok Hamas di Gaza yang terpilih pada 2017. Pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Khan Younis itu menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel. Melansir Business Insider, Sinwar adalah ex-komandan sayap militer Hamas yang paling kuat setelah Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas terdahulu. Israel menganggap Sinwar dalang tersembunyi di balik serangan mematikan pada Sabtu 7 Oktober lalu yang telah menewaskan lebih dari 1.300 warga Israel. Pemerintah Hamas dan kantornya bermarkas di kota Gaza yang saat ini dikepung oleh pasukan Israel. Media Israel menyebut Sinwar sebagai wajah baru kejahatan. Pemilik nama lengkap Yahya Ibrahim Hassan Sinwar lahir di kamp pengungsi Palestina di Khan Younis, Gaza Selatan pada tahun 1962. Dilaporkan Sinwar pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel pada 1980-an. Diketahui Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dia dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2015 menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya Sinwar pada 2018 mengklaim akan merobohkan perbatasan. Kemudian ratusan militan Hamas di bawah kepemimpinannya pada 7 Oktober lalu menerobos pagar di sekitar Gaza setelah UAV menghancurkan menara komunikasi dan serangan roket besar-besaran dilancarkan ke Israel. Perselisihan yang semakin besar dalam konflik Hamas-Israel menimbulkan pertanyaan tujuan dari kedua belah pihak, terutama dari Israel yang menyerang Hamas. Dalam sebuah laporan yang ditulis analis politik Sharit Avitan Johan, kepemimpinan Israel tampaknya terbagi dalam tujuan utama di balik potensi invasi darat ke Gaza. Cohen menyoroti sikap yang diambil sebagai berbagai faksi dalam pemerintahan Israel. Ada perbedaan tujuan invasi ke Hamas Palestina. Di satu sisi kabinet berpendapat tujuan utama invasi darat adalah untuk melemahkan Hamas dengan menargetkan kemampuan dan pengaruh militernya. Namun pasukan pendudukan Israel dan juru bicara mereka memiliki pandangan yang berbeda soal tujuan utama penyerangan ke Hamas. Mereka mengartikan tujuan yang lebih ringkas dan agresif yakni sebuah kekalahan Hamas. Selain itu juga pemusnahan semua individu yang terlibat dalam operasi Banjir Al-Aqsa. Cohen mengatakan ada ketidaksepakatan perbedaan yang signifikan antara kepemimpinan militer dan politik pendudukan soal hasil serangan di jalur Gaza. Perspektif yang bertolak belakang ini menunjukkan kurangnya konsensus dan kesatuan dalam menentukan tujuan dan sasaran operasi. Dikutip dari Al-Mayadin, laporan media Israel mengindikasikan bahwa Kabinet Perang Israel telah memberikan lampu hijau untuk melakukan invasi darat ke jalur Gaza. Namun laporan media menunjukkan anggota pemerintah tidak sepakat mengenai terlalu dalamnya invasi ke jalur Gaza. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengungkapkan invasi darat ke Gaza tidak akan sederhana. Selain itu dilaporkan oleh Bloomberg menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat khawatir Israel terlalu terpaku pada invasi Gaza, sehingga tak memiliki rencana kuat yang dapat memberikan solusi berkelanjutan. Meski Amerika Serikat menjanjikan dukungan tanpa syarat ke Israel, namun mereka khawatir akan kemungkinan dampak dari invasi darat tersebut. Laporan tersebut menjelaskan dengan menyebutkan serangkaian kekhawatiran. Kekhawatiran tersebut soal konflik yang dapat berkembang menjadi perang regional yang akan melibatkan pihak lain seperti Hizbullah perlawanan Lebanon. Kemudian korban kemanusiaan yang menimpa warga sipil Palestina dapat membuat Israel dan Amerika Serikat semakin mendapatkan tekanan internasional. Memburuknya perjuangan menjadikan peningkatan korban di pihak Palestina. Hal ini dapat membahayakan kesepakatan normalisasi dengan pemerintah Arab.
Nasib para tawanan diperhitungkan sebagai dampak tambahan dalam perangnya melawan Hamas. Israel juga tidak memiliki rencana prospektif untuk Gaza selain tekadnya menghancurkan Hamas. Brigade Al-Qassam militan Hamas membagikan video pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel. Pasukan Hamas ini mengenakan sepeda motor membombardir pasukan Israel dengan tembakan. Pertempuran tersebut terjadi di sejumlah titik di wilayah Israel, diantaranya di daerah pemukiman. Baku tembak sempat berlangsung kala pasukan Hamas ini membidik pasukan Israel yang bersembunyi di pemukiman atau rumah-rumah milik warga. Dengan menggunakan sepeda motor, pasukan Hamas tampak melenggang menyusuri sejumlah wilayah di Israel. Video serangan dari pasukan Hamas ini juga diunggah oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF melalui akun X pada Senin 16 Oktober hari ini. Dalam unggahannya itu, IDF menarasikan seolah Hamas melakukan invasi dan pembunuhan besar-besaran pada militer Israel. Pasukan Hamas juga dilaporkan melakukan serangan terhadap pasukan keamanan Israel atau IDF. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan mortir ke Israel Utara pada Sabtu 14 Oktober. Terungkap alasan Hizbullah melakukan serangan terhadap Israel tersebut. Melansir Al Jazeera, Hizbullah menargetkan pos tentara Israel di Stoula, daerah Gunung Dov. Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai tanggapan atas pembunuhan jurnalis Lebanon Issam Abdullah dan sipil lainnya pada Jumat lalu. Sebelumnya diberitakan seorang wartawan kantor berita Reuters tewas dan 6 wartawan lainnya dari Reuters, AFP, dan Al Jazeera terluka ketika sedang meliput di selatan Lebanon. Awalnya sekelompok wartawan dari berbagai media itu sedang di dekat desa Alma al-Shab dekat perbatasan Israel ketika serangan roket lintas batas terjadi. Sumber keamanan Lebanon mengatakan bahwa serangan roket awal dari Israel disusul dengan upaya penyusupan oleh faksi Palestina dari pihak Lebanon di sisi perbatasan lainnya. Sementara itu, salah satu wartawan yang terluka menuding Israel atas pengeboman kendaraan mereka. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan ke markas militer IDF di perbatasan Lebanon-Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023. Dari serangan itu, Hizbullah berhasil merebut pangkalan IDF dan mengibarkan bendera mereka di markas tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Hizbullah menyerang posisi Israel menggunakan roket, rudal, dan juga mortir. Dari video yang beredar, kelompok Hizbullah tampak menembaki markas militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Akibat serangan tersebut, 1 militer Israel tewas dan beberapa militer lainnya terluka. Setelah penyerangan tersebut, Hizbullah juga tampak mengibarkan benderanya. Pasalnya, serangan tersebut merupakan pembalasan atas pembunuhan terhadap 2 warga negara Lebanon di Sheba Farms, termasuk seorang reporter Reuters di dekat selatan Alma al-Sha'an pada pekan lalu. Sebagai informasi, Israel dan Hizbullah bersitegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Sebelumnya, Hizbullah juga telah ikut menyerang Israel dengan menembakkan roket dari Lebanon pada Senin 9 Oktober 2023. Namun serangan tersebut telah dibalas oleh militer Israel. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan setidaknya 30 mortir dalam pertempuran di wilayah Gunung Dov. Situasi ini membuat konflik kian meluas di tengah pertempuran antara Hamas dan juga Israel di jalur Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, kelompok Hizbullah diketahui melakukan serangan terhadap pos militer di Gunung Dov. Pertempuran antara kelompok Hizbullah dengan militan Israel ini terjadi pada Sabtu 14 Oktober kemarin. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim bentrokan pada Sabtu sore bermula dari ditembakkannya 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov yang sedang diperebutkan di perbatasan Lebanon. IDF pun tak tinggal diam dengan membalas serangan Hizbullah melalui drone. Militan Israel juga melakukan serangan rudal anti-tank untuk menghalau serangan brutal dari Hizbullah tersebut. Akibat serangan dari Israel ini, 2 warga sipil di Lebanon terbunuh di desa Sheba di bagian selatan. Di waktu yang nyaris bersamaan, IDF juga mengatakan 2 roket lagi diluncurkan dari Suriah ke wilayah Israel Utara.
Kelompok bersenjata Hizbullah melancarkan serangan ke prajurit Israel yang ada di perbatasan Lebanon. Dalam serangan itu, Hizbullah menembakkan puluhan mortir hingga baku tembak sengit pun terjadi. Israel merilis video detik-detik saat serangan tersebut terjadi. Serangan Hizbullah itu terjadi pada hari Sabtu 14 Oktober sore hari. Pasukan Lebanon itu memulai serangan dengan meluncurkan 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov. Hizbullah pun mengakui bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan itu. Mereka mengatakan telah meluncurkan mortir dan peluru kendali anti-tank ke lokasi tersebut. Sementara itu, pasukan bersenjata Israel alias IDF mengatakan pihaknya juga menembaki sumber tembakan dengan artileri. Mereka juga melakukan serangan drone terhadap pasukan Hizbullah di daerah tersebut. Ditegaskan oleh analis Lebanon, Qasim Qasir, bahwa Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Hizbullah, kelompok bersenjata Lebanon, menyatakan siap berperang dengan Israel. Bahkan mereka mengaku akan bergabung dengan Hamas menghancurkan Israel. Hizbullah tak mengindahkan ancaman dari Israel yang akan menghancurkan Lebanon. Pernyataan siap perang itu disampaikan oleh Wakil Ketua Hizbullah Naim Qasim saat perang antara Hamas dan Israel memasuki hari ke-7. Hal itu disampaikan oleh Qasim saat menghadiri aksi pro-Palestina di pinggiran selatan Beirut pada Jumat 13 Oktober waktu setempat. Pihaknya menegaskan akan berkontribusi terhadap konfrontasi dan akan berkontribusi sesuai dengan visi dan rencananya. Qasim juga menegaskan sepenuhnya siap dan saat waktunya tiba pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Sementara itu, penasehat keamanan nasional Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Tzachi Hanegbi, sempat melayangkan ancaman kepada Hizbullah. Mereka memperingatkan agar Hizbullah tidak ikut-ikutan dalam perang di jalur Gaza. Hanegbi meminta Hizbullah tak terlibat dan jika tidak maka Lebanon diambang kehancuran. Lebih lanjut, ia menyinggung ancaman Israel yang sudah lama ada untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap negara tersebut. Pihaknya menegaskan untuk membendung peluncuran persenjataan rudal Hizbullah ke negaranya. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan yang mengincar pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 14 Oktober. Dalam serangan itu, Hizbullah menghujani pos-pos militer pasukan Zionis menggunakan rudal, roket, dan mortar. Serangan Hizbullah itu meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak menyusul terjadinya perang Israel melawan Hamas Palestina. Dalam video beredar, tampak Hizbullah menembaki pos militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Tampak asap mengepul di pos-pos militer tersebut. Diketahui bahwa Israel dan Hizbullah bersih tegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Seusai Hizbullah mulai melancarkan serangan, Israel lantas membalas serangan itu dengan mengirim rudal ke Lebanon. Sebelumnya, Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Sheba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Seorang koresponden sebuah media di dekat Sheba Farms melaporkan penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut. Seusai serangan itu, Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan fraksi-fraksi Palestina yang bersekutu di Lebanon. Qasim Qasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal, roket, dan mortir ke pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023 lalu. Diketahui serangan tersebut meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak, menyusul terjadinya perang Israel versus kelompok Hamas Palestina. Sebagai informasi, Hizbullah dan faksi Palestina lainnya di Lebanon telah saling baku tembak dengan Israel sejak serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel yang memicu perang dan telah menewaskan lebih dari 1.300 orang di Israel. Orang-orang bersenjata Palestina juga menyandra sekitar 1.500 orang, sementara serangan balasan udara dari artileri besar-besaran Israel telah menewaskan lebih dari 2.200 orang di jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Sheba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Hal itu merupakan kata kelompok Muslim Syiah di dalam sebuah pernyataan.
Lalu, seorang koresponden AFP di dekat Sheba Farms melaporkan soal penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut. Adapun Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan faksi-faksi Palestina yang bersekutu di Lebanon sejak Minggu. Meskipun serangan balasan masih terbatas. Lebih lanjut, tentara Lebanon mengatakan pada Sabtu lalu bahwa Israel berada di balik tembakan lintas perbatasan yang menewaskan seorang jurnalis Reuters dan melukai 6 lainnya di dekat perbatasan pada hari sebelumnya. Sementara Kasim Kasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas dan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Adapun diketahui, Hizbullah dan Israel telah menargetkan pos-pos dan posisi militer dalam serangan singkat di perbatasan sejak pecahnya konflik. 3 pejuang Hizbullah tewas pada Senin lalu. Sementara para pejabat Israel mengatakan salah satu tentara mereka tewas dalam serangan rudal anti-tank 2 hari kemudian. Sebagai informasi terkait serangan yang dilontarkan Israel, banyak pihak yang menduga bahwa penyerangan tersebut menggunakan fosfor. Human Rights Watch atau HRW menuduh Israel menggunakan fosfor putih, sebuah amunisi kontroversial dalam rangkaian aksi pengeboman di jalur Gaza dan Lebanon. Bahkan, bahan kimia yang sangat mudah terbakar ini terkadang digunakan oleh militer untuk menandai suatu wilayah. Namun, senjata ini juga dapat menyebabkan luka bakar yang parah dan sangat berbahaya bila digunakan sebagai senjata, terutama jika diluncurkan ke tempat yang ramai. Militer Israel mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa mereka saat ini tidak mengetahui penggunaan senjata yang mengandung fosfor putih di Gaza. Mereka juga tidak mengomentari soal Lebanon. Kemudian Israel juga mengatakan mereka telah menjatuhkan 6.000 bom seberat 4.000 ton ke sasaran Hamas di Gaza selama 6 hari. Angkatan Udara Israel pun mengatakan serangan udara telah menghantam lebih dari 3.600 sasaran. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan ia tidak mendukung pendudukan Israel dalam jangka panjang di jalur Gaza. Menurutnya langkah tersebut akan menjadi sebuah kesalahan. Joe Biden menyebut mengusir para ekstremis yaitu Hamas adalah persyaratan yang diperlukan. Bahkan menurutnya Hamas harus dilenyapkan. Ia berjanji akan memberikan Israel semua yang mereka butuhkan untuk melenyapkan militan Hamas. Meski demikian, ia tak akan menerjunkan pasukannya untuk terlibat langsung dalam konflik itu. Akan tetapi ia tidak menyetujui jika Israel melanjutkan pendudukan di Gaza. AS meminta Israel melakukan segala daya mereka untuk menghindari pembunuhan warga sipil yang tidak bersalah. Ia juga menyerukan koridor kemanusiaan untuk memberikan bantuan penting kepada warga sipil di jalur Gaza, mulai dari akses obat-obatan, makanan, dan air. Joe Biden lantas memperingatkan Iran untuk tidak memperburuk situasi. Pernyataannya itu merespon ultimatum Menteri Luar Negeri Iran, Hussein Amir-Abdullahian, yang menyebut Amerika akan mengalami kerugian besar jika perang meluas. Palestinian families, and the vast majority have nothing to do with Hamas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyerukan untuk melenyapkan sepenuhnya kelompok militan Hamas. Meski demikian, Biden meminta militer Israel untuk mempertahankan negara Palestina. Demikian disampaikan Biden dalam wawancaranya pada Minggu 15 Oktober 2023. Menurut Biden, pasca serangan mendadak Hamas, militer Israel harus bereaksi tegas. Dia juga menyebut Hamas adalah sekelompok pengecut yang bersembunyi di belakang warga sipil Palestina. Ia pun meyakini Israel akan melakukan upaya untuk menghindari pembunuhan warga sipil Palestina yang tidak bersalah. Sebelumnya, pejabat senior Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Joe Biden akan mengunjungi Israel dalam beberapa hari mendatang. Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap Israel yang kini sedang berperang melawan Hamas. Diketahui Amerika Serikat telah mengirim 2 kapal induk ke Timur Tengah berisi peralatan tempur. Selain itu, pesawat militer Amerika Serikat yang mengangkut ribuan amunisi juga telah tiba di Israel pekan lalu. A week ago, we saw hate manifested another way in the worst massacre of Jewish people since the Holocaust. More than 1,300 innocent lives lost in Israel, including at least 27 Americans. Children and grandparents alike kidnapped
held hostage by Hamas. The humanitarian crisis in Gaza, innocent Palestinian families, and a vast majority have nothing to do with Hamas. They're being used as human shields. I spoke for over an hour with a family member of those Americans who are still unaccounted for. They've endured an agony of not knowing what's happened. And it's yet another reminder that hate never goes away. It only hides. Hate just hides under the rocks until there's a little oxygen blown under. Just a little bit. And it comes roaring out again. Folks, we have to reject hate in every form. Iran kembali mengultimatum Israel soal rencana serangan darat besar-besaran ke Gaza. Teheran memperingatkan tak ada yang bisa menjamin kendali situasi di Israel jika Zionis tak menghentikan serangan. Iran telah memperingatkan Israel akan eskalasi regional jika militer Israel memasuki Gaza untuk melakukan invasi darat. Akan ada konsekuensi besar jika Israel tak segera mencari jalan keluar menghentikan serangan. Menteri Luar Negeri Iran, Hussein Amir Abdullahian menyebut besar kemungkinan banyak upaya lain yang akan dibuka untuk balik menyerang. Bahkan upaya ini disebutnya tak akan dikesampingkan dan semakin mungkin terjadi. Lebih lanjut dikatakannya jika entitas Zionis memutuskan untuk memasuki Gaza, para pemimpin perlawanan tak segan mengubahnya menjadi kuburan tentara pendudukan. Amir sendiri telah bertemu dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Sabtu 14 Oktober. Keduanya membahas soal krisis dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Perang sengit terjadi di perbatasan Israel dengan Lebanon. Akibatnya seorang perwira tentara Israel dilaporkan terbunuh dalam serangan itu. Seorang perwira militer Israel tewas akibat tembakan anti-tank di perbatasan Lebanon. Kabar ini disampaikan oleh seorang tentara Israel pada Senin 16 Oktober 2023 pagi. Perwira tersebut terbunuh pada Minggu 15 Oktober malam di dekat pos militer Nurit. Pada hari Minggu, kelompok Hizbullah Lebanon mengatakan mereka menargetkan barak Israel dan 5 lokasi militer di dekat perbatasan. Kelompok itu mengatakan serangan tersebut terjadi sebagai respon atas pembunuhan dan cederanya jurnalis dan warga sipil di Lebanon Selatan. Pada Minggu malam, tentara Israel mengumumkan serangan terhadap infrastruktur militer di Lebanon. Saat ini, perang antara Israel dan Hamas masih berkecambuk. Jumlah korban tewas di kedua negara semakin bertambah. Bahkan dilaporkan warga Palestina yang tewas setiap jam mencapai ratusan orang. Sayap bersenjata kelompok Hamas Palestina menyerang kompleks militer Israel di sejumlah wilayah. Serangan ini sebagai tanggapan atas penargetan warga sipil di Gaza. Setidaknya ada 2 kompleks militer Israel yang menjadi target serangan. Brigade Al-Hassam mengatakan mereka menargetkan kompleks Mefalsim Israel dengan tembakan roket. Dalam pernyataan terpisah, mereka juga mencatat bahwa mereka telah menyerang kota Askelon yang diduduki. Sebelumnya pada Minggu 15 Oktober, Brigade Al-Hassam juga mengumumkan telah meluncurkan 20 roket ke pemukiman Salomi dan Naharia dan sekitarnya di wilayah utara Palestina. Sementara akhir pekan lalu, pasukan Israel melancarkan serangan militer berkelanjutan terhadap jalur Gaza. Mereka melancarkan serangan darat pertama dengan menembakkan sejumlah roket. Namun invasi lanjutan ditunda lantaran Israel dilanda banjir. Satu di antara kota di Israel, Tel Aviv, dilanda hujan deras saat akan melancarkan serangan darat di jalur Gaza. Kondisi cuaca yang ekstrim memaksa otoritas Israel untuk menunda operasi darat yang telah dilancarkan di jalur Gaza. Serangan udara Israel di jalur Gaza mendapat reaksi keras dari sejumlah negara, salah satunya Tiongkok. Mereka menilai serangan itu telah melampaui batas pertahanan diri dalam perang.
Serangan darat Israel dinilai akan semakin membahayakan warga sipil Palestina yang terjebak dalam pertempuran tersebut. Tiongkok menegaskan melindungi kebutuhan dasar masyarakat di Gaza adalah prioritas. Mereka lantas menentang dan mengutuk semua tindakan yang merugikan warga sipil. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan situasi kemanusiaan di Gaza memburuk dengan cepat dan sudah kritis. Ia menegaskan ketidakadilan terhadap Palestina tidak bisa berlanjut. Tiongkok disebutnya akan terus berdiri di sisi hukum internasional, perdamaian, dan keadilan. Sebelumnya, Iran juga mengecam langkah Israel yang terus menggempur Gaza. Teheran memperingatkan tak ada yang bisa menjamin kendali situasi di Israel jika Zionis tak menghentikan serangan. Iran telah memperingatkan Israel akan eskalasi regional jika militer Israel memasuki Gaza untuk melakukan invasi darat. Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian menyebut besar kemungkinan banyak upaya lain yang akan dibuka untuk balik menyerang. Bahkan upaya ini disebutnya tak akan dikesampingkan dan semakin mungkin terjadi. Lebih lanjut dikatakannya jika entitas Zionis memutuskan untuk memasuki Gaza, para pemimpin perlawanan tak segan mengubahnya menjadi kuburan tentara pendudukan. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan mortir ke Israel Utara pada Sabtu 14 Oktober. Terungkap alasan Hizbullah melakukan serangan terhadap Israel tersebut. Melansir Al Jazeera, Hizbullah menargetkan pos tentara Israel di Stoula, daerah Gunung Dov. Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai tanggapan atas pembunuhan jurnalis Lebanon Issam Abdullah dan sipil lainnya pada Jumat lalu. Sebelumnya diberitakan seorang wartawan kantor berita Reuters tewas dan 6 wartawan lainnya dari Reuters, AFP, dan Al Jazeera terluka ketika sedang meliput di selatan Lebanon. Awalnya sekelompok wartawan dari berbagai media itu sedang di dekat desa Alma al-Shab dekat perbatasan Israel ketika serangan roket lintas batas terjadi. Sumber keamanan Lebanon mengatakan bahwa serangan roket awal dari Israel disusul dengan upaya penyusupan oleh faksi Palestina dari pihak Lebanon di sisi perbatasan lainnya. Sementara itu, salah satu wartawan yang terluka menuding Israel atas pengeboman kendaraan mereka. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan ke markas militer IDF di perbatasan Lebanon-Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023. Dari serangan itu, Hizbullah berhasil merebut pangkalan IDF dan mengibarkan bendera mereka di markas tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, Hizbullah menyerang posisi Israel menggunakan roket, rudal, dan juga mortir. Dari video yang beredar, kelompok Hizbullah tampak menembaki markas militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Akibat serangan tersebut, 1 militer Israel tewas dan beberapa militer lainnya terluka. Setelah penyerangan tersebut, Hizbullah juga tampak mengibarkan benderanya. Pasalnya, serangan tersebut merupakan pembalasan atas pembunuhan terhadap 2 warga negara Lebanon di Sheba Farms, termasuk seorang reporter Reuters di dekat selatan Alma al-Sha'an pada pekan lalu. Sebagai informasi, Israel dan Hizbullah bersitegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Sebelumnya, Hizbullah juga telah ikut menyerang Israel dengan menembakkan roket dari Lebanon pada Senin 9 Oktober 2023. Namun serangan tersebut telah dibalas oleh militer Israel. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan setidaknya 30 mortir dalam pertempuran di wilayah Gunung Dov. Situasi ini membuat konflik kian meluas di tengah pertempuran antara Hamas dan juga Israel di jalur Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, kelompok Hizbullah diketahui melakukan serangan terhadap pos militer di Gunung Dov. Pertempuran antara kelompok Hizbullah dengan militan Israel ini terjadi pada Sabtu 14 Oktober kemarin. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim bentrokan pada Sabtu sore bermula dari ditembakkannya 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov yang sedang diperebutkan di perbatasan Lebanon. IDF pun tak tinggal diam dengan membalas serangan Hizbullah melalui drone. Militan Israel juga melakukan serangan rudal anti-tank untuk menghalau serangan brutal dari Hizbullah tersebut. Akibat serangan dari Israel ini, 2 warga sipil di Lebanon terbunuh di desa Sheba di bagian selatan.
Di waktu yang nyaris bersamaan, IDF juga mengatakan 2 roket lagi diluncurkan dari Suriah ke wilayah Israel Utara. Kelompok bersenjata Hizbullah melancarkan serangan ke prajurit Israel yang ada di perbatasan Lebanon. Dalam serangan itu, Hizbullah menembakkan puluhan mortir hingga baku tembak sengit pun terjadi. Israel merilis video detik-detik saat serangan tersebut terjadi. Serangan Hizbullah itu terjadi pada hari Sabtu 14 Oktober sore hari. Pasukan Lebanon itu memulai serangan dengan meluncurkan 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov. Hizbullah pun mengakui bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan itu. Mereka mengatakan telah meluncurkan mortir dan peluru kendali anti-tank ke lokasi tersebut. Sementara itu, pasukan bersenjata Israel alias IDF mengatakan pihaknya juga menembaki sumber tembakan dengan artileri. Mereka juga melakukan serangan drone terhadap pasukan Hizbullah di daerah tersebut. Ditegaskan oleh analis Lebanon, Qasim Qasir, bahwa Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Hizbullah, kelompok bersenjata Lebanon, menyatakan siap berperang dengan Israel. Bahkan mereka mengaku akan bergabung dengan Hamas menghancurkan Israel. Hizbullah tak mengindahkan ancaman dari Israel yang akan menghancurkan Lebanon. Pernyataan siap perang itu disampaikan oleh Wakil Ketua Hizbullah Naim Qasim saat perang antara Hamas dan Israel memasuki hari ke-7. Hal itu disampaikan oleh Qasim saat menghadiri aksi pro-Palestina di pinggiran selatan Beirut pada Jumat 13 Oktober waktu setempat. Pihaknya menegaskan akan berkontribusi terhadap konfrontasi dan akan berkontribusi sesuai dengan visi dan rencananya. Qasim juga menegaskan sepenuhnya siap dan saat waktunya tiba pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Sementara itu, penasehat keamanan nasional Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Tzachi Hanegbi, sempat melayangkan ancaman kepada Hizbullah. Mereka memperingatkan agar Hizbullah tidak ikut-ikutan dalam perang di jalur Gaza. Hanegbi meminta Hizbullah tak terlibat dan jika tidak maka Lebanon diambang kehancuran. Lebih lanjut, ia menyinggung ancaman Israel yang sudah lama ada untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap negara tersebut. Pihaknya menegaskan untuk membendung peluncuran persenjataan rudal Hizbullah ke negaranya. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan yang mengincar pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 14 Oktober. Dalam serangan itu, Hizbullah menghujani pos-pos militer pasukan Zionis menggunakan rudal, roket, dan mortar. Serangan Hizbullah itu meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak menyusul terjadinya perang Israel melawan Hamas Palestina. Dalam video yang beredar, tampak Hizbullah menembaki pos militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Tampak asap mengepul di pos-pos militer tersebut. Diketahui bahwa Israel dan Hizbullah bersih tegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Seusai Hizbullah mulai melancarkan serangan, Israel lantas membalas serangan itu dengan mengirim rudal ke Lebanon. Sebelumnya, Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Sheba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Seorang koresponden sebuah media di dekat Sheba Farms melaporkan penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut. Seusai serangan itu, Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan fraksi-fraksi Palestina yang bersekutu di Lebanon. Qasim Qasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal, roket, dan mortir ke pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023 lalu. Diketahui serangan tersebut meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak, menyusul terjadinya perang Israel versus kelompok Hamas Palestina. Sebagai informasi, Hizbullah dan faksi Palestina lainnya di Lebanon telah saling baku tembak dengan Israel sejak serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel yang memicu perang dan telah menewaskan lebih dari 1.300 orang di Israel. Orang-orang bersenjata Palestina juga menyandra sekitar 1.500 orang, sementara serangan balasan udara dari artileri besar-besaran Israel telah menewaskan lebih dari 2.200 orang di jalur Gaza yang dikuasai Hamas.
Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Shiba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Hal itu merupakan kata kelompok Muslim Syiah di dalam sebuah pernyataan. Lalu, seorang koresponden AFP di dekat Shiba Farms melaporkan soal penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut. Adapun Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan faksi-faksi Palestina yang bersekutu di Lebanon sejak Minggu. Meskipun serangan balasan masih terbatas. Lebih lanjut, tentara Lebanon mengatakan pada Sabtu lalu bahwa Israel berada di balik tembakan lintas perbatasan yang menewaskan seorang jurnalis Reuters dan melukai 6 lainnya di dekat perbatasan pada hari sebelumnya. Sementara Kasim Kasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas dan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Adapun diketahui, Hizbullah dan Israel telah menargetkan pos-pos dan posisi militer dalam serangan singkat di perbatasan sejak pecahnya konflik. 3 pejuang Hizbullah tewas pada Senin lalu. Sementara para pejabat Israel mengatakan salah satu tentara mereka tewas dalam serangan rudal anti-tank 2 hari kemudian. Sebagai informasi terkait serangan yang dilontarkan Israel, banyak pihak yang menduga bahwa penyerangan tersebut menggunakan fosfor. Human Rights Watch atau HRW menuduh Israel menggunakan fosfor putih, sebuah amunisi kontroversial dalam rangkaian aksi pengeboman di jalur Gaza dan Lebanon. Bahkan, bahan kimia yang sangat mudah terbakar ini terkadang digunakan oleh militer untuk menandai suatu wilayah. Namun, senjata ini juga dapat menyebabkan luka bakar yang parah dan sangat berbahaya bila digunakan sebagai senjata, terutama jika diluncurkan ke tempat yang ramai. Militer Israel mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa mereka saat ini tidak mengetahui penggunaan senjata yang mengandung fosfor putih di Gaza. Mereka juga tidak mengomentari soal Lebanon. Kemudian, Israel juga mengatakan mereka telah menjatuhkan 6.000 bom seberat 4.000 ton ke sasaran Hamas di Gaza selama 6 hari. Angkatan Udara Israel pun mengatakan serangan udara telah menghantam lebih dari 3.600 sasaran. Israel mengerahkan para komandan pasukan darat ke jalur Gaza untuk ikut menyerang Hamas. Mereka dibawa ke wilayah tersebut dengan menggunakan pesawat dan helikopter. Angkatan Udara Israel mengatakan para komandan kebanyakan belum pernah ditugaskan di jalur Gaza sejak 2005. Oleh karena itu, mereka dilibatkan perang agar mendapat pandangan tentang wilayah konflik tersebut. Rencananya, para komandan brigade dan batalion akan ikut andil dalam serangan darat. Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Herzi Halavi, mengatakan pihaknya kini sedang menyiapkan serangan terkoordinasi dari darat, laut, dan juga udara. Target utama Israel adalah membunuh setiap komandan Hamas. Militer Israel mengatakan pihaknya menyerang lebih dari 250 sasaran di sepanjang jalur Gaza sepanjang hari. Sasarannya termasuk markas militer Hamas, Jihad Islam Palestina, pos pengamatan, dan beberapa lokasi peluncuran roket. Pada Minggu 15 Oktober malam, pesawat Israel menggempur sasaran di Gaza hingga menewaskan Muatas 8. Ia merupakan komandan senior Hamas yang bertanggung jawab di distrik selatan. Rockets, RPG, grenades, all kinds of stuff around here. You can see by the amount of munitions, the medical equipment, and food that they brought with them that they were prepared for long term in our villages. You can see by the symbols on all the equipment. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyita dalam jumlah banyak senjata milik militan Hamas setelah melakukan pertempuran sengit. Inilah penampakan beberapa jenis senjata Hamas yang dipamerkan IDF melalui unggahan Twitternya pada Senin 16 Oktober. IDF mengatakan senjata tersebut ditinggalkan oleh militer Hamas setelah melakukan serangan mendadak ke wilayah selatan Israel. Beberapa senjata tersebut ditemukan dari beberapa hanggar milik Hamas yang berada di perbatasan Gaza dengan Israel. Kini senjata-senjata milik Hamas itu telah dibawa ke pangkalan militer Israel untuk diperiksa.
Adapun senjata-senjata Hamas yang disita termasuk rudal hingga roket. Dalam keterangannya, IDF menyebut senjata yang mereka temukan ini hanya 20% dari yang dipakai Hamas dalam serangan pada Sabtu 7 Oktober lalu. Ditambahkan bahwa Hamas mengerahkan lebih dari 1.000 orang ketika melakukan serangan mendadak. IDF menegaskan bahwa pasukannya akan berupaya memusnahkan infrastruktur Hamas dan produsen senjata Hamas di Gaza. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF fokus memburu Yahya Sinwar, pemimpin kelompok Hamas di Gaza yang terpilih pada 2017. Pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Khan Younis itu menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel. Melansir Business Insider, Sinwar adalah ex-komandan sayap militer Hamas yang paling kuat setelah Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas terdahulu. Israel menganggap Sinwar dalang tersembunyi di balik serangan mematikan pada Sabtu 7 Oktober lalu yang telah menewaskan lebih dari 1.300 warga Israel. Pemerintah Hamas dan kantornya bermarkas di kota Gaza yang saat ini dikepung oleh pasukan Israel. Media Israel menyebut Sinwar sebagai wajah baru kejahatan. Pemilik nama lengkap Yahya Ibrahim Hassan Sinwar lahir di kamp pengungsi Palestina di Khan Younis, Gaza Selatan pada tahun 1962. Dilaporkan Sinwar pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel pada 1980-an. Diketahui Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dia dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2015 menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya Sinwar pada 2018 mengklaim akan merobohkan perbatasan. Kemudian ratusan militan Hamas di bawah kepemimpinannya pada 7 Oktober lalu menerobos pagar di sekitar Gaza setelah UAV menghancurkan menara komunikasi dan serangan roket besar-besaran dilancarkan ke Israel. Perselisihan yang semakin besar dalam konflik Hamas-Israel menimbulkan pertanyaan tujuan dari kedua belah pihak, terutama dari Israel yang menyerang Hamas. Dalam sebuah laporan yang ditulis analis politik Sharit Avitan Johan, kepemimpinan Israel tampaknya terbagi dalam tujuan utama di balik potensi invasi darat ke Gaza. Cohen menyoroti sikap yang diambil sebagai berbagai faksi dalam pemerintahan Israel. Ada perbedaan tujuan invasi ke Hamas Palestina. Di satu sisi kabinet berpendapat tujuan utama invasi darat adalah untuk melemahkan Hamas dengan menargetkan kemampuan dan pengaruh militernya. Namun pasukan pendudukan Israel dan juru bicara mereka memiliki pandangan yang berbeda soal tujuan utama penyerangan ke Hamas. Mereka mengartikan tujuan yang lebih ringkas dan agresif yakni sebuah kekalahan Hamas. Selain itu juga pemusnahan semua individu yang terlibat dalam operasi Banjir Al-Aqsa. Cohen mengatakan ada ketidaksepakatan perbedaan yang signifikan antara kepemimpinan militer dan politik pendudukan soal hasil serangan di jalur Gaza. Perspektif yang bertolak belakang ini menunjukkan kurangnya konsensus dan kesatuan dalam menentukan tujuan dan sasaran operasi. Dikutip dari Al-Mayadin, laporan media Israel mengindikasikan bahwa Kabinet Perang Israel telah memberikan lampu hijau untuk melakukan invasi darat ke jalur Gaza. Namun laporan media menunjukkan anggota pemerintah tidak sepakat mengenai terlalu dalamnya invasi ke jalur Gaza. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengungkapkan invasi darat ke Gaza tidak akan sederhana. Selain itu dilaporkan oleh Bloomberg menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat khawatir Israel terlalu terpaku pada invasi Gaza, sehingga tak memiliki rencana kuat yang dapat memberikan solusi berkelanjutan. Meski Amerika Serikat menjanjikan dukungan tanpa syarat ke Israel, namun mereka khawatir akan kemungkinan dampak dari invasi darat tersebut. Laporan tersebut menjelaskan dengan menyebutkan serangkaian kekhawatiran. Kekhawatiran tersebut soal konflik yang dapat berkembang menjadi perang regional yang akan melibatkan pihak lain seperti Hizbullah perlawanan Lebanon. Kemudian korban kemanusiaan yang menimpa warga sipil Palestina dapat membuat Israel dan Amerika Serikat semakin mendapatkan tekanan internasional. Memburuknya perjuangan menjadikan peningkatan korban di pihak Palestina. Hal ini dapat membahayakan kesepakatan normalisasi dengan pemerintah Arab.
Nasib para tawanan diperhitungkan sebagai dampak tambahan dalam perangnya melawan Hamas. Israel juga tidak memiliki rencana prospektif untuk Gaza selain tekadnya menghancurkan Hamas. Brigade Al-Qassam militan Hamas membagikan video pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel. Pasukan Hamas ini mengenakan sepeda motor membombardir pasukan Israel dengan tembakan. Pertempuran tersebut terjadi di sejumlah titik di wilayah Israel, diantaranya di daerah pemukiman. Baku tembak sempat berlangsung kala pasukan Hamas ini membidik pasukan Israel yang bersembunyi di pemukiman atau rumah-rumah milik warga. Dengan menggunakan sepeda motor, pasukan Hamas tampak melenggang menyusuri sejumlah wilayah di Israel. Video serangan dari pasukan Hamas ini juga diunggah oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF melalui akun X pada Senin 16 Oktober hari ini. Dalam unggahannya itu, IDF menarasikan seolah Hamas melakukan invasi dan pembunuhan besar-besaran pada militer Israel. Pasukan Hamas juga dilaporkan melakukan serangan terhadap pasukan keamanan Israel atau IDF. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan mortir ke Israel Utara pada Sabtu 14 Oktober. Terungkap alasan Hizbullah melakukan serangan terhadap Israel tersebut. Melansir Al Jazeera, Hizbullah menargetkan pos tentara Israel di Stoula, daerah Gunung Dov. Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai tanggapan atas pembunuhan jurnalis Lebanon Issam Abdullah dan sipil lainnya pada Jumat lalu. Sebelumnya diberitakan seorang wartawan kantor berita Reuters tewas dan 6 wartawan lainnya dari Reuters, AFP, dan Al Jazeera terluka ketika sedang meliput di selatan Lebanon. Awalnya sekelompok wartawan dari berbagai media itu sedang di dekat desa Alma al-Shab dekat perbatasan Israel ketika serangan roket lintas batas terjadi. Sumber keamanan Lebanon mengatakan bahwa serangan roket awal dari Israel disusul dengan upaya penyusupan oleh faksi Palestina dari pihak Lebanon di sisi perbatasan lainnya. Sementara itu, salah satu wartawan yang terluka menuding Israel atas pengeboman kendaraan mereka. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan ke markas militer IDF di perbatasan Lebanon-Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023. Dari serangan itu, Hizbullah berhasil merebut pangkalan IDF dan mengibarkan bendera mereka di markas tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Hizbullah menyerang posisi Israel menggunakan roket, rudal, dan juga mortir. Dari video yang beredar, kelompok Hizbullah tampak menembaki markas militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Akibat serangan tersebut, 1 militer Israel tewas dan beberapa militer lainnya terluka. Setelah penyerangan tersebut, Hizbullah juga tampak mengibarkan benderanya. Pasalnya, serangan tersebut merupakan pembalasan atas pembunuhan terhadap 2 warga negara Lebanon di Sheba Farms, termasuk seorang reporter Reuters di dekat selatan Alma al-Sha'an pada pekan lalu. Sebagai informasi, Israel dan Hizbullah bersitegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Sebelumnya, Hizbullah juga telah ikut menyerang Israel dengan menembakkan roket dari Lebanon pada Senin 9 Oktober 2023. Namun serangan tersebut telah dibalas oleh militer Israel. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan setidaknya 30 mortir dalam pertempuran di wilayah Gunung Dov. Situasi ini membuat konflik kian meluas di tengah pertempuran antara Hamas dan juga Israel di jalur Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, kelompok Hizbullah diketahui melakukan serangan terhadap pos militer di Gunung Dov. Pertempuran antara kelompok Hizbullah dengan militan Israel ini terjadi pada Sabtu 14 Oktober kemarin. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim bentrokan pada Sabtu sore bermula dari ditembakkannya 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov yang sedang diperebutkan di perbatasan Lebanon. IDF pun tak tinggal diam dengan membalas serangan Hizbullah melalui drone. Militan Israel juga melakukan serangan rudal anti-tank untuk menghalau serangan brutal dari Hizbullah tersebut. Akibat serangan dari Israel ini, 2 warga sipil di Lebanon terbunuh di desa Sheba di bagian selatan. Di waktu yang nyaris bersamaan, IDF juga mengatakan 2 roket lagi diluncurkan dari Suriah ke wilayah Israel Utara.
Kelompok bersenjata Hizbullah melancarkan serangan ke prajurit Israel yang ada di perbatasan Lebanon. Dalam serangan itu, Hizbullah menembakkan puluhan mortir hingga baku tembak sengit pun terjadi. Israel merilis video detik-detik saat serangan tersebut terjadi. Serangan Hizbullah itu terjadi pada hari Sabtu 14 Oktober sore hari. Pasukan Lebanon itu memulai serangan dengan meluncurkan 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov. Hizbullah pun mengakui bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan itu. Mereka mengatakan telah meluncurkan mortir dan peluru kendali anti-tank ke lokasi tersebut. Sementara itu, pasukan bersenjata Israel alias IDF mengatakan pihaknya juga menembaki sumber tembakan dengan artileri. Mereka juga melakukan serangan drone terhadap pasukan Hizbullah di daerah tersebut. Ditegaskan oleh analis Lebanon, Qasim Qasir, bahwa Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Hizbullah, kelompok bersenjata Lebanon, menyatakan siap berperang dengan Israel. Bahkan mereka mengaku akan bergabung dengan Hamas menghancurkan Israel. Hizbullah tak mengindahkan ancaman dari Israel yang akan menghancurkan Lebanon. Pernyataan siap perang itu disampaikan oleh Wakil Ketua Hizbullah Naim Qasim saat perang antara Hamas dan Israel memasuki hari ke-7. Hal itu disampaikan oleh Qasim saat menghadiri aksi pro-Palestina di pinggiran selatan Beirut pada Jumat 13 Oktober waktu setempat. Pihaknya menegaskan akan berkontribusi terhadap konfrontasi dan akan berkontribusi sesuai dengan visi dan rencananya. Qasim juga menegaskan sepenuhnya siap dan saat waktunya tiba pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Sementara itu, penasehat keamanan nasional Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Tzachi Hanegbi, sempat melayangkan ancaman kepada Hizbullah. Mereka memperingatkan agar Hizbullah tidak ikut-ikutan dalam perang di jalur Gaza. Hanegbi meminta Hizbullah tak terlibat dan jika tidak maka Lebanon diambang kehancuran. Lebih lanjut, ia menyinggung ancaman Israel yang sudah lama ada untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap negara tersebut. Pihaknya menegaskan untuk membendung peluncuran persenjataan rudal Hizbullah ke negaranya. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan yang mengincar pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 14 Oktober. Dalam serangan itu, Hizbullah menghujani pos-pos militer pasukan Zionis menggunakan rudal, roket, dan mortar. Serangan Hizbullah itu meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak menyusul terjadinya perang Israel melawan Hamas Palestina. Dalam video yang beredar, tampak Hizbullah menembaki pos militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Tampak asap mengepul di pos-pos militer tersebut. Diketahui bahwa Israel dan Hizbullah bersitegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Seusai Hizbullah mulai melancarkan serangan, Israel lantas membalas serangan itu dengan mengirim rudal ke Lebanon. Sebelumnya, Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Sheba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Seorang koresponden sebuah media di dekat Sheba Farms melaporkan penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut. Seusai serangan itu, Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan fraksi-fraksi Palestina yang bersekutu di Lebanon. Qasim Qasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal, roket, dan mortir ke pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023 lalu. Diketahui serangan tersebut meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak, menyusul terjadinya perang Israel versus kelompok Hamas Palestina. Sebagai informasi, Hizbullah dan faksi Palestina lainnya di Lebanon telah saling baku tembak dengan Israel sejak serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel yang memicu perang dan telah menewaskan lebih dari 1.300 orang di Israel. Orang-orang bersenjata Palestina juga menyandra sekitar 1.500 orang, sementara serangan balasan udara dari artileri besar-besaran Israel telah menewaskan lebih dari 2.200 orang di jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Sheba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Hal itu merupakan kata kelompok Muslim Syiah di dalam sebuah pernyataan.
Lalu, seorang koresponden AFP di dekat Sheba Farms melaporkan soal penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut. Adapun Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan faksi-faksi Palestina yang bersekutu di Lebanon sejak Minggu. Meskipun serangan balasan masih terbatas. Lebih lanjut, tentara Lebanon mengatakan pada Sabtu lalu bahwa Israel berada di balik tembakan lintas perbatasan yang menewaskan seorang jurnalis Reuters dan melukai 6 lainnya di dekat perbatasan pada hari sebelumnya. Sementara Kasim Kasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas dan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Adapun diketahui, Hizbullah dan Israel telah menargetkan pos-pos dan posisi militer dalam serangan singkat di perbatasan sejak pecahnya konflik. 3 pejuang Hizbullah tewas pada Senin lalu. Sementara para pejabat Israel mengatakan salah satu tentara mereka tewas dalam serangan rudal anti-tank 2 hari kemudian. Sebagai informasi terkait serangan yang dilontarkan Israel, banyak pihak yang menduga bahwa penyerangan tersebut menggunakan fosfor. Human Rights Watch atau HRW menuduh Israel menggunakan fosfor putih, sebuah amunisi kontroversial dalam rangkaian aksi pengeboman di jalur Gaza dan Lebanon. Bahkan, bahan kimia yang sangat mudah terbakar ini terkadang digunakan oleh militer untuk menandai suatu wilayah. Namun, senjata ini juga dapat menyebabkan luka bakar yang parah dan sangat berbahaya bila digunakan sebagai senjata, terutama jika diluncurkan ke tempat yang ramai. Militer Israel mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa mereka saat ini tidak mengetahui penggunaan senjata yang mengandung fosfor putih di Gaza. Mereka juga tidak mengomentari soal Lebanon. Kemudian, Israel juga mengatakan mereka telah menjatuhkan 6.000 bom seberat 4.000 ton ke sasaran Hamas di Gaza selama 6 hari. Angkatan Udara Israel pun mengatakan serangan udara telah menghantam lebih dari 3.600 sasaran. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan ia tidak mendukung pendudukan Israel dalam jangka panjang di jalur Gaza. Menurutnya langkah tersebut akan menjadi sebuah kesalahan. Joe Biden menyebut mengusir para ekstremis yaitu Hamas adalah persyaratan yang diperlukan. Bahkan menurutnya Hamas harus dilenyapkan. Ia berjanji akan memberikan Israel semua yang mereka butuhkan untuk melenyapkan militan Hamas. Meski demikian, ia tak akan menerjunkan pasukannya untuk terlibat langsung dalam konflik itu. Akan tetapi ia tidak menyetujui jika Israel melanjutkan pendudukan di Gaza. AS meminta Israel melakukan segala daya mereka untuk menghindari pembunuhan warga sipil yang tidak bersalah. Ia juga menyerukan koridor kemanusiaan untuk memberikan bantuan penting kepada warga sipil di jalur Gaza, mulai dari akses obat-obatan, makanan, dan air. Joe Biden lantas memperingatkan Iran untuk tidak memperburuk situasi. Pernyataannya itu merespon ultimatum Menteri Luar Negeri Iran, Hussein Amirabdollahian, yang menyebut Amerika akan mengalami kerugian besar jika perang meluas. Palestinian families, and the vast majority of them, nothing to do with Hamas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyerukan untuk melenyapkan sepenuhnya kelompok militan Hamas. Meski demikian, Biden meminta militer Israel untuk mempertahankan negara Palestina. Demikian disampaikan Biden dalam wawancaranya pada Minggu 15 Oktober 2023. Menurut Biden, pasca serangan mendadak Hamas, militer Israel harus bereaksi tegas. Dia juga menyebut Hamas adalah sekelompok pengecut yang bersembunyi di belakang warga sipil Palestina. Ia pun meyakini Israel akan melakukan upaya untuk menghindari pembunuhan warga sipil Palestina yang tidak bersalah. Sebelumnya, pejabat senior Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Joe Biden akan mengunjungi Israel dalam beberapa hari mendatang. Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap Israel yang kini sedang berperang melawan Hamas. Diketahui Amerika Serikat telah mengirim 2 kapal induk ke Timur Tengah berisi peralatan tempur. Selain itu, pesawat militer Amerika Serikat yang mengangkut ribuan amunisi juga telah tiba di Israel pekan lalu. A week ago, we saw hate manifested another way in the worst massacre of Jewish people since the Holocaust. More than 1,300 innocent lives lost in Israel, including at least 27 Americans. Children and grandparents alike kidnapped,
held hostage by Hamas. The humanitarian crisis in Gaza, innocent Palestinian families, and the vast majority have nothing to do with Hamas. They're being used as human shields. I spoke for over an hour with a family member of those Americans who are still unaccounted for. They've endured an agony of not knowing what's happened. And it's yet another reminder that hate never goes away. It only hides. Hate just hides under the rocks until there's a little oxygen blown under. Just a little bit. And it comes roaring out again. Folks, we have to reject hate in every form. Iran kembali mengultimatum Israel soal rencana serangan darat besar-besaran ke Gaza. Teheran memperingatkan tak ada yang bisa menjamin kendali situasi di Israel jika Zionis tak menghentikan serangan. Iran telah memperingatkan Israel akan eskalasi regional jika militer Israel memasuki Gaza untuk melakukan invasi darat. Akan ada konsekuensi besar jika Israel tak segera mencari jalan keluar menghentikan serangan. Menteri Luar Negeri Iran, Hussein Amir Abdullahian menyebut besar kemungkinan banyak upaya lain yang akan dibuka untuk balik menyerang. Bahkan upaya ini disebutnya tak akan dikesampingkan dan semakin mungkin terjadi. Lebih lanjut dikatakannya jika entitas Zionis memutuskan untuk memasuki Gaza, para pemimpin perlawanan tak segan mengubahnya menjadi kuburan tentara pendudukan. Amir sendiri telah bertemu dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Sabtu 14 Oktober. Keduanya membahas soal krisis dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Perang sengit terjadi di perbatasan Israel dengan Lebanon. Akibatnya seorang perwira tentara Israel dilaporkan terbunuh dalam serangan itu. Seorang perwira militer Israel tewas akibat tembakan anti-tank di perbatasan Lebanon. Kabar ini disampaikan oleh seorang tentara Israel pada Senin 16 Oktober 2023 pagi. Perwira tersebut terbunuh pada Minggu 15 Oktober malam di dekat pos militer Nurit. Pada hari Minggu, kelompok Hizbullah Lebanon mengatakan mereka menargetkan barak Israel dan 5 lokasi militer di dekat perbatasan. Kelompok itu mengatakan serangan tersebut terjadi sebagai respon atas pembunuhan dan cederanya jurnalis dan warga sipil di Lebanon Selatan. Pada Minggu malam, tentara Israel mengumumkan serangan terhadap infrastruktur militer di Lebanon. Saat ini, perang antara Israel dan Hamas masih berkecamuk. Jumlah korban tewas di kedua negara semakin bertambah. Bahkan dilaporkan warga Palestina yang tewas setiap jam mencapai ratusan orang. Sayap bersenjata kelompok Hamas Palestina menyerang kompleks militer Israel di sejumlah wilayah. Serangan ini sebagai tanggapan atas penargetan warga sipil di Gaza. Setidaknya ada 2 kompleks militer Israel yang menjadi target serangan. Brigade Al-Hassam mengatakan mereka menargetkan kompleks Mefalsim Israel dengan tembakan roket. Dalam pernyataan terpisah, mereka juga mencatat bahwa mereka telah menyerang kota Askelon yang diduduki. Sebelumnya pada Minggu 15 Oktober, Brigade Al-Hassam juga mengumumkan telah meluncurkan 20 roket ke pemukiman Salomi dan Naharia dan sekitarnya di wilayah utara Palestina. Sementara akhir pekan lalu pasukan Israel melancarkan serangan militer berkelanjutan terhadap jalur Gaza. Mereka melancarkan serangan darat pertama dengan menembakkan sejumlah roket. Namun invasi lanjutan ditunda lantaran Israel dilanda banjir. Satu di antara kota di Israel, Tel Aviv, dilanda hujan deras saat akan melancarkan serangan darat di jalur Gaza. Kondisi cuaca yang ekstrim memaksa otoritas Israel untuk menunda operasi darat yang telah dilancarkan di jalur Gaza. Serangan udara Israel di jalur Gaza mendapat reaksi keras dari sejumlah negara, salah satunya Tiongkok. Mereka menilai serangan itu telah melampaui batas pertahanan diri dalam perang.
Serangan darat Israel dinilai akan semakin membahayakan warga sipil Palestina yang terjebak dalam pertempuran tersebut. Tiongkok menegaskan melindungi kebutuhan dasar masyarakat di Gaza adalah prioritas. Mereka lantas menentang dan mengutuk semua tindakan yang merugikan warga sipil. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan situasi kemanusiaan di Gaza memburuk dengan cepat dan sudah kritis. Ia menegaskan ketidakadilan terhadap Palestina tidak bisa berlanjut. Tiongkok disebutnya akan terus berdiri di sisi hukum internasional, perdamaian, dan keadilan. Sebelumnya, Iran juga mengecam langkah Israel yang terus menggempur Gaza. Teheran memperingatkan tak ada yang bisa menjamin kendali situasi di Israel jika Zionis tak menghentikan serangan. Iran telah memperingatkan Israel akan eskalasi regional jika militer Israel memasuki Gaza untuk melakukan invasi darat. Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian menyebut besar kemungkinan banyak upaya lain yang akan dibuka untuk balik menyerang. Bahkan upaya ini disebutnya tak akan dikesampingkan dan semakin mungkin terjadi. Lebih lanjut dikatakannya jika entitas Zionis memutuskan untuk memasuki Gaza, para pemimpin perlawanan tak segan mengubahnya menjadi kuburan tentara pendudukan. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan mortir ke Israel Utara pada Sabtu 14 Oktober. Terungkap alasan Hizbullah melakukan serangan terhadap Israel tersebut. Melansir Al Jazeera, Hizbullah menargetkan pos tentara Israel di Stoula, daerah Gunung Dov. Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai tanggapan atas pembunuhan jurnalis Lebanon Issam Abdullah dan sipil lainnya pada Jumat lalu. Sebelumnya diberitakan seorang wartawan kantor berita Reuters tewas dan 6 wartawan lainnya dari Reuters, AFP, dan Al Jazeera terluka ketika sedang meliput di selatan Lebanon. Awalnya sekelompok wartawan dari berbagai media itu sedang di dekat desa Alma al-Shab dekat perbatasan Israel ketika serangan roket lintas batas terjadi. Sumber keamanan Lebanon mengatakan bahwa serangan roket awal dari Israel disusul dengan upaya penyusupan oleh faksi Palestina dari pihak Lebanon di sisi perbatasan lainnya. Sementara itu, salah satu wartawan yang terluka menuding Israel atas pengeboman kendaraan mereka. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan ke markas militer IDF di perbatasan Lebanon-Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023. Dari serangan itu, Hizbullah berhasil merebut pangkalan IDF dan mengibarkan bendera mereka di markas tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Hizbullah menyerang posisi Israel menggunakan roket, rudal, dan juga mortir. Dari video yang beredar, kelompok Hizbullah tampak menembaki markas militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Akibat serangan tersebut, 1 militer Israel tewas dan beberapa militer lainnya terluka. Setelah penyerangan tersebut, Hizbullah juga tampak mengibarkan benderanya. Pasalnya, serangan tersebut merupakan pembalasan atas pembunuhan terhadap 2 warga negara Lebanon di Sheba Farms, termasuk seorang reporter Reuters di dekat selatan Alma al-Sha'an pada pekan lalu. Sebagai informasi, Israel dan Hizbullah bersih tegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Sebelumnya, Hizbullah juga telah ikut menyerang Israel dengan menembakkan roket dari Lebanon pada Senin 9 Oktober 2023. Namun serangan tersebut telah dibalas oleh militer Israel. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan setidaknya 30 mortir dalam pertempuran di wilayah Gunung Dov. Situasi ini membuat konflik kian meluas di tengah pertempuran antara Hamas dan juga Israel di jalur Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, kelompok Hizbullah diketahui melakukan serangan terhadap pos militer di Gunung Dov. Pertempuran antara kelompok Hizbullah dengan militan Israel ini terjadi pada Sabtu 14 Oktober kemarin. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim bentrokan pada Sabtu sore bermula dari ditembakkannya 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov yang sedang diperebutkan di perbatasan Lebanon. IDF pun tak tinggal diam dengan membalas serangan Hizbullah melalui drone. Militan Israel juga melakukan serangan rudal anti-tank untuk menghalau serangan brutal dari Hizbullah tersebut. Akibat serangan dari Israel ini, 2 warga sipil di Lebanon terbunuh di desa Sheba di bagian selatan.
Di waktu yang nyaris bersamaan, IDF juga mengatakan 2 roket lagi diluncurkan dari Suriah ke wilayah Israel Utara. Kelompok bersenjata Hizbullah melancarkan serangan ke prajurit Israel yang ada di perbatasan Lebanon. Dalam serangan itu, Hizbullah menembakkan puluhan mortir hingga baku tembak sengit pun terjadi. Israel merilis video detik-detik saat serangan tersebut terjadi. Serangan Hizbullah itu terjadi pada hari Sabtu 14 Oktober sore hari. Pasukan Lebanon itu memulai serangan dengan meluncurkan 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov. Hizbullah pun mengakui bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan itu. Mereka mengatakan telah meluncurkan mortir dan peluru kendali anti-tank ke lokasi tersebut. Sementara itu, pasukan bersenjata Israel alias IDF mengatakan pihaknya juga menembaki sumber tembakan dengan artileri. Mereka juga melakukan serangan drone terhadap pasukan Hizbullah di daerah tersebut. Ditegaskan oleh analis Lebanon, Qasim Qasir, bahwa Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Hizbullah, kelompok bersenjata Lebanon, menyatakan siap berperang dengan Israel. Bahkan mereka mengaku akan bergabung dengan Hamas menghancurkan Israel. Hizbullah tak mengindahkan ancaman dari Israel yang akan menghancurkan Lebanon. Pernyataan siap perang itu disampaikan oleh Wakil Ketua Hizbullah Naim Qasim saat perang antara Hamas dan Israel memasuki hari ke-7. Hal itu disampaikan oleh Qasim saat menghadiri aksi pro-Palestina di pinggiran selatan Beirut pada Jumat 13 Oktober waktu setempat. Pihaknya menegaskan akan berkontribusi terhadap konfrontasi dan akan berkontribusi sesuai dengan visi dan rencananya. Qasim juga menegaskan sepenuhnya siap dan saat waktunya tiba pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Sementara itu, penasehat keamanan nasional Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Tzachi Hanegbi, sempat melayangkan ancaman kepada Hizbullah. Mereka memperingatkan agar Hizbullah tidak ikut-ikutan dalam perang di jalur Gaza. Hanegbi meminta Hizbullah tak terlibat dan jika tidak maka Lebanon diambang kehancuran. Lebih lanjut, ia menyinggung ancaman Israel yang sudah lama ada untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap negara tersebut. Pihaknya menegaskan untuk membendung peluncuran persenjataan rudal Hizbullah ke negaranya. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan yang mengincar pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 14 Oktober. Dalam serangan itu, Hizbullah menghujani pos-pos militer pasukan Zionis menggunakan rudal, roket, dan mortar. Serangan Hizbullah itu meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak menyusul terjadinya perang Israel melawan Hamas Palestina. Dalam video beredar, tampak Hizbullah menembaki pos militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Tampak asap mengepul di pos-pos militer tersebut. Diketahui bahwa Israel dan Hizbullah bersih tegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Seusai Hizbullah mulai melancarkan serangan, Israel lantas membalas serangan itu dengan mengirim rudal ke Lebanon. Sebelumnya, Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Sheba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Seorang koresponden sebuah media di dekat Sheba Farms melaporkan penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut. Seusai serangan itu, Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan fraksi-fraksi Palestina yang bersekutu di Lebanon. Qasim Qasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal, roket, dan mortir ke pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023 lalu. Diketahui serangan tersebut meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak, menyusul terjadinya perang Israel versus kelompok Hamas Palestina. Sebagai informasi, Hizbullah dan faksi Palestina lainnya di Lebanon telah saling baku tembak dengan Israel sejak serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel yang memicu perang dan telah menewaskan lebih dari 1.300 orang di Israel. Orang-orang bersenjata Palestina juga menyandra sekitar 1.500 orang, sementara serangan balasan udara dari artileri besar-besaran Israel telah menewaskan lebih dari 2.200 orang di jalur Gaza yang dikuasai Hamas.
Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Shiba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Hal itu merupakan kata kelompok Muslim Syiah di dalam sebuah pernyataan. Lalu, seorang koresponden AFP di dekat Shiba Farms melaporkan soal penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut. Adapun Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan faksi-faksi Palestina yang bersekutu di Lebanon sejak Minggu. Meskipun serangan balasan masih terbatas. Lebih lanjut, tentara Lebanon mengatakan pada Sabtu lalu bahwa Israel berada di balik tembakan lintas perbatasan yang menewaskan seorang jurnalis Reuters dan melukai 6 lainnya di dekat perbatasan pada hari sebelumnya. Sementara Kasim Kasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas dan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Adapun diketahui, Hizbullah dan Israel telah menargetkan pos-pos dan posisi militer dalam serangan singkat di perbatasan sejak pecahnya konflik. 3 pejuang Hizbullah tewas pada Senin lalu. Sementara para pejabat Israel mengatakan salah satu tentara mereka tewas dalam serangan rudal anti-tank 2 hari kemudian. Sebagai informasi terkait serangan yang dilontarkan Israel, banyak pihak yang menduga bahwa penyerangan tersebut menggunakan fosfor. Human Rights Watch atau HRW menuduh Israel menggunakan fosfor putih, sebuah amunisi kontroversial dalam rangkaian aksi pengeboman di jalur Gaza dan Lebanon. Bahkan, bahan kimia yang sangat mudah terbakar ini terkadang digunakan oleh militer untuk menandai suatu wilayah. Namun, senjata ini juga dapat menyebabkan luka bakar yang parah dan sangat berbahaya bila digunakan sebagai senjata, terutama jika diluncurkan ke tempat yang ramai. Militer Israel mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa mereka saat ini tidak mengetahui penggunaan senjata yang mengandung fosfor putih di Gaza. Mereka juga tidak mengomentari soal Lebanon. Kemudian, Israel juga mengatakan mereka telah menjatuhkan 6.000 bom seberat 4.000 ton ke sasaran Hamas di Gaza selama 6 hari. Angkatan Udara Israel pun mengatakan serangan udara telah menghantam lebih dari 3.600 sasaran. Israel mengerahkan para komandan pasukan darat ke jalur Gaza untuk ikut menyerang Hamas. Mereka dibawa ke wilayah tersebut dengan menggunakan pesawat dan helikopter. Angkatan Udara Israel mengatakan para komandan kebanyakan belum pernah ditugaskan di jalur Gaza sejak 2005. Oleh karena itu, mereka dilibatkan perang agar mendapat pandangan tentang wilayah konflik tersebut. Rencananya, para komandan brigade dan batalion akan ikut andil dalam serangan darat. Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Herzi Halavi, mengatakan pihaknya kini sedang menyiapkan serangan terkoordinasi dari darat, laut, dan juga udara. Target utama Israel adalah membunuh setiap komandan Hamas. Militer Israel mengatakan pihaknya menyerang lebih dari 250 sasaran di sepanjang jalur Gaza sepanjang hari. Sasarannya termasuk markas militer Hamas, Jihad Islam Palestina, pos pengamatan, dan beberapa lokasi peluncuran roket. Pada Minggu 15 Oktober malam, pesawat Israel menggempur sasaran di Gaza hingga menewaskan Muatas 8. Ia merupakan komandan senior Hamas yang bertanggung jawab di distrik selatan. RPG, grenades, all kinds of stuff around here. You can see by the amount of munitions, the medical equipment, and food that they brought with them that they were prepared for long term in our villages. You can see by the symbols on all the equipment. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyita dalam jumlah banyak senjata milik militan Hamas setelah melakukan pertempuran sengit. Inilah penampakan beberapa jenis senjata Hamas yang dipamerkan IDF melalui unggahan Twitternya pada Senin 16 Oktober. IDF mengatakan senjata tersebut ditinggalkan oleh militer Hamas setelah melakukan serangan mendadak ke wilayah selatan Israel. Beberapa senjata tersebut ditemukan dari beberapa hanggar milik Hamas yang berada di perbatasan Gaza dengan Israel. Kini senjata-senjata milik Hamas itu telah dibawa ke pangkalan militer Israel untuk diperiksa.
Adapun senjata-senjata Hamas yang disita termasuk rudal hingga roket. Dalam keterangannya, IDF menyebut senjata yang mereka temukan ini hanya 20% dari yang dipakai Hamas dalam serangan pada Sabtu 7 Oktober lalu. Ditambahkan bahwa Hamas mengerahkan lebih dari 1.000 orang ketika melakukan serangan mendadak. IDF menegaskan bahwa pasukannya akan berupaya memusnahkan infrastruktur Hamas dan produsen senjata Hamas di Gaza. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF fokus memburu Yahya Sinwar, pemimpin kelompok Hamas di Gaza yang terpilih pada 2017. Pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Khan Younis itu menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel. Melansir Business Insider, Sinwar adalah ex-komandan sayap militer Hamas yang paling kuat setelah Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas terdahulu. Israel menganggap Sinwar dalang tersembunyi di balik serangan mematikan pada Sabtu 7 Oktober lalu yang telah menewaskan lebih dari 1.300 warga Israel. Pemerintah Hamas dan kantornya bermarkas di kota Gaza yang saat ini dikepung oleh pasukan Israel. Media Israel menyebut Sinwar sebagai wajah baru kejahatan. Pemilik nama lengkap Yahya Ibrahim Hassan Sinwar lahir di kamp pengungsi Palestina di Khan Younis, Gaza Selatan pada tahun 1962. Dilaporkan Sinwar pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel pada 1980-an. Diketahui Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dia dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2015 menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya Sinwar pada 2018 mengklaim akan merobohkan perbatasan. Kemudian ratusan militan Hamas di bawah kepemimpinannya pada 7 Oktober lalu menerobos pagar di sekitar Gaza setelah UAV menghancurkan menara komunikasi dan serangan roket besar-besaran dilancarkan ke Israel. Perselisihan yang semakin besar dalam konflik Hamas-Israel menimbulkan pertanyaan tujuan dari kedua belah pihak, terutama dari Israel yang menyerang Hamas. Dalam sebuah laporan yang ditulis analis politik Sharit Avitan Johan, kepemimpinan Israel tampaknya terbagi dalam tujuan utama di balik potensi invasi darat ke Gaza. Cohen menyoroti sikap yang diambil sebagai berbagai faksi dalam pemerintahan Israel. Ada perbedaan tujuan invasi ke Hamas Palestina. Di satu sisi kabinet berpendapat tujuan utama invasi darat adalah untuk melemahkan Hamas dengan menargetkan kemampuan dan pengaruh militernya. Namun pasukan pendudukan Israel dan juru bicara mereka memiliki pandangan yang berbeda soal tujuan utama penyerangan ke Hamas. Mereka mengartikan tujuan yang lebih ringkas dan agresif, yakni sebuah kekalahan Hamas. Selain itu juga pemusnahan semua individu yang terlibat dalam operasi Banjir Al-Aqsa. Cohen mengatakan ada ketidaksepakatan perbedaan yang signifikan antara kepemimpinan militer dan politik pendudukan soal hasil serangan di jalur Gaza. Perspektif yang bertolak belakang ini menunjukkan kurangnya konsensus dan kesatuan dalam menentukan tujuan dan sasaran operasi. Dikutip dari Al-Mayadin, laporan media Israel mengindikasikan bahwa Kabinet Perang Israel telah memberikan lampu hijau untuk melakukan invasi darat ke jalur Gaza. Namun laporan media menunjukkan anggota pemerintah tidak sepakat mengenai terlalu dalamnya invasi ke jalur Gaza. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengungkapkan invasi darat ke Gaza tidak akan sederhana. Selain itu dilaporkan oleh Bloomberg menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat khawatir Israel terlalu terpaku pada invasi Gaza, sehingga tak memiliki rencana kuat yang dapat memberikan solusi berkelanjutan. Meski Amerika Serikat menjanjikan dukungan tanpa syarat ke Israel, namun mereka khawatir akan kemungkinan dampak dari invasi darat tersebut. Laporan tersebut menjelaskan dengan menyebutkan serangkaian kekhawatiran. Kekhawatiran tersebut soal konflik yang dapat berkembang menjadi perang regional yang akan melibatkan pihak lain seperti Hizbullah perlawanan Lebanon. Kemudian korban kemanusiaan yang menimpa warga sipil Palestina dapat membuat Israel dan Amerika Serikat semakin mendapatkan tekanan internasional. Memburuknya perjuangan menjadikan peningkatan korban di pihak Palestina. Hal ini dapat membahayakan kesepakatan normalisasi dengan pemerintah Arab.
Nasib para tawanan diperhitungkan sebagai dampak tambahan dalam perangnya melawan Hamas. Israel juga tidak memiliki rencana prospektif untuk Gaza selain tekadnya menghancurkan Hamas. Brigade Al-Qassam militan Hamas membagikan video pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel. Pasukan Hamas ini mengenakan sepeda motor membombardir pasukan Israel dengan tembakan. Pertempuran tersebut terjadi di sejumlah titik di wilayah Israel, diantaranya di daerah pemukiman. Baku tembak sempat berlangsung kala pasukan Hamas ini membidik pasukan Israel yang bersembunyi di pemukiman atau rumah-rumah milik warga. Dengan menggunakan sepeda motor, pasukan Hamas tampak melenggang menyusuri sejumlah wilayah di Israel. Video serangan dari pasukan Hamas ini juga diunggah oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF melalui akun X pada Senin 16 Oktober hari ini. Dalam unggahannya itu, IDF menarasikan seolah Hamas melakukan invasi dan pembunuhan besar-besaran pada militer Israel. Pasukan Hamas juga dilaporkan melakukan serangan terhadap pasukan keamanan Israel atau IDF. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan mortir ke Israel Utara pada Sabtu 14 Oktober. Terungkap alasan Hizbullah melakukan serangan terhadap Israel tersebut. Melansir Al Jazeera, Hizbullah menargetkan pos tentara Israel di Stoula, daerah Gunung Dov. Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai tanggapan atas pembunuhan jurnalis Lebanon Issam Abdullah dan sipil lainnya pada Jumat lalu. Sebelumnya diberitakan seorang wartawan kantor berita Reuters tewas dan 6 wartawan lainnya dari Reuters, AFP, dan Al Jazeera terluka ketika sedang meliput di selatan Lebanon. Awalnya sekelompok wartawan dari berbagai media itu sedang di dekat desa Alma al-Shab dekat perbatasan Israel ketika serangan roket lintas batas terjadi. Sumber keamanan Lebanon mengatakan bahwa serangan roket awal dari Israel disusul dengan upaya penyusupan oleh faksi Palestina dari pihak Lebanon di sisi perbatasan lainnya. Sementara itu, salah satu wartawan yang terluka menuding Israel atas pengeboman kendaraan mereka. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan ke markas militer IDF di perbatasan Lebanon-Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023. Dari serangan itu, Hizbullah berhasil merebut pangkalan IDF dan mengibarkan bendera mereka di markas tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, Hizbullah menyerang posisi Israel menggunakan roket, rudal, dan juga mortir. Dari video yang beredar, kelompok Hizbullah tampak menembaki markas militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Akibat serangan tersebut, 1 militer Israel tewas dan beberapa militer lainnya terluka. Setelah penyerangan tersebut, Hizbullah juga tampak mengibarkan benderanya. Pasalnya, serangan tersebut merupakan pembalasan atas pembunuhan terhadap 2 warga negara Lebanon di Sheba Farms, termasuk seorang reporter Reuters di dekat selatan Alma al-Sha'an pada pekan lalu. Sebagai informasi, Israel dan Hizbullah bersitegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Sebelumnya, Hizbullah juga telah ikut menyerang Israel dengan menembakkan roket dari Lebanon pada Senin 9 Oktober 2023. Namun serangan tersebut telah dibalas oleh militer Israel. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan setidaknya 30 mortir dalam pertempuran di wilayah Gunung Dov. Situasi ini membuat konflik kian meluas di tengah pertempuran antara Hamas dan juga Israel di jalur Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, kelompok Hizbullah diketahui melakukan serangan terhadap pos militer di Gunung Dov. Pertempuran antara kelompok Hizbullah dengan militan Israel ini terjadi pada Sabtu 14 Oktober kemarin. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim bentrokan pada Sabtu sore bermula dari ditembakkannya 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov yang sedang diperebutkan di perbatasan Lebanon. IDF pun tak tinggal diam dengan membalas serangan Hizbullah melalui drone. Militan Israel juga melakukan serangan rudal anti-tank untuk menghalau serangan brutal dari Hizbullah tersebut. Akibat serangan dari Israel ini, 2 warga sipil di Lebanon terbunuh di desa Sheba di bagian selatan. Di waktu yang nyaris bersamaan, IDF juga mengatakan 2 roket lagi diluncurkan dari Suriah ke wilayah Israel Utara.
Kelompok bersenjata Hizbullah melancarkan serangan ke prajurit Israel yang ada di perbatasan Lebanon. Dalam serangan itu, Hizbullah menembakkan puluhan mortir hingga baku tembak sengit pun terjadi. Israel merilis video detik-detik saat serangan tersebut terjadi. Serangan Hizbullah itu terjadi pada hari Sabtu 14 Oktober sore hari. Pasukan Lebanon itu memulai serangan dengan meluncurkan 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov. Hizbullah pun mengakui bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan itu. Mereka mengatakan telah meluncurkan mortir dan peluru kendali anti-tank ke lokasi tersebut. Sementara itu, pasukan bersenjata Israel alias IDF mengatakan pihaknya juga menembaki sumber tembakan dengan artileri. Mereka juga melakukan serangan drone terhadap pasukan Hizbullah di daerah tersebut. Ditegaskan oleh analis Lebanon, Qasim Qasir, bahwa Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Hizbullah, kelompok bersenjata Lebanon, menyatakan siap berperang dengan Israel. Bahkan mereka mengaku akan bergabung dengan Hamas menghancurkan Israel. Hizbullah tak mengindahkan ancaman dari Israel yang akan menghancurkan Lebanon. Pernyataan siap perang itu disampaikan oleh Wakil Ketua Hizbullah Naim Qasim saat perang antara Hamas dan Israel memasuki hari ke-7. Hal itu disampaikan oleh Qasim saat menghadiri aksi pro-Palestina di pinggiran selatan Beirut pada Jumat 13 Oktober waktu setempat. Pihaknya menegaskan akan berkontribusi terhadap konfrontasi dan akan berkontribusi sesuai dengan visi dan rencananya. Qasim juga menegaskan sepenuhnya siap dan saat waktunya tiba pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Sementara itu, penasehat keamanan nasional Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Tzachi Hanegbi, sempat melayangkan ancaman kepada Hizbullah. Mereka memperingatkan agar Hizbullah tidak ikut-ikutan dalam perang di jalur Gaza. Hanegbi meminta Hizbullah tak terlibat dan jika tidak maka Lebanon diambang kehancuran. Lebih lanjut, ia menyinggung ancaman Israel yang sudah lama ada untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap negara tersebut. Pihaknya menegaskan untuk membendung peluncuran persenjataan rudal Hizbullah ke negaranya. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan yang mengincar pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 14 Oktober. Dalam serangan itu, Hizbullah menghujani pos-pos militer pasukan Zionis menggunakan rudal, roket, dan mortar. Serangan Hizbullah itu meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak menyusul terjadinya perang Israel melawan Hamas Palestina. Dalam video beredar, tampak Hizbullah menembaki pos militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Tampak asap mengepul di pos-pos militer tersebut. Diketahui bahwa Israel dan Hizbullah bersih tegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Seusai Hizbullah mulai melancarkan serangan, Israel lantas membalas serangan itu dengan mengirim rudal ke Lebanon. Sebelumnya, Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Sheba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Seorang koresponden sebuah media di dekat Sheba Farms melaporkan penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut. Seusai serangan itu, Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan fraksi-fraksi Palestina yang bersekutu di Lebanon. Qasim Qasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal, roket, dan mortir ke pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023 lalu. Diketahui serangan tersebut meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak, menyusul terjadinya perang Israel versus kelompok Hamas Palestina. Sebagai informasi, Hizbullah dan faksi Palestina lainnya di Lebanon telah saling baku tembak dengan Israel sejak serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel yang memicu perang dan telah menewaskan lebih dari 1.300 orang di Israel. Orang-orang bersenjata Palestina juga menyandra sekitar 1.500 orang, sementara serangan balasan udara dari artileri besar-besaran Israel telah menewaskan lebih dari 2.200 orang di jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Sheba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Hal itu merupakan kata kelompok Muslim Syiah di dalam sebuah pernyataan.
Lalu, seorang koresponden AFP di dekat Sheba Farms melaporkan soal penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut. Adapun Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan faksi-faksi Palestina yang bersekutu di Lebanon sejak Minggu. Meskipun serangan balasan masih terbatas. Lebih lanjut, tentara Lebanon mengatakan pada Sabtu lalu bahwa Israel berada di balik tembakan lintas perbatasan yang menewaskan seorang jurnalis Reuters dan melukai 6 lainnya di dekat perbatasan pada hari sebelumnya. Sementara Kasim Kasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas dan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Adapun diketahui, Hizbullah dan Israel telah menargetkan pos-pos dan posisi militer dalam serangan singkat di perbatasan sejak pecahnya konflik. 3 pejuang Hizbullah tewas pada Senin lalu. Sementara para pejabat Israel mengatakan salah satu tentara mereka tewas dalam serangan rudal anti-tank 2 hari kemudian. Sebagai informasi terkait serangan yang dilontarkan Israel, banyak pihak yang menduga bahwa penyerangan tersebut menggunakan fosfor. Human Rights Watch atau HRW menuduh Israel menggunakan fosfor putih, sebuah amunisi kontroversial dalam rangkaian aksi pengeboman di jalur Gaza dan Lebanon. Bahkan, bahan kimia yang sangat mudah terbakar ini terkadang digunakan oleh militer untuk menandai suatu wilayah. Namun, senjata ini juga dapat menyebabkan luka bakar yang parah dan sangat berbahaya bila digunakan sebagai senjata, terutama jika diluncurkan ke tempat yang ramai. Militer Israel mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa mereka saat ini tidak mengetahui penggunaan senjata yang mengandung fosfor putih di Gaza. Mereka juga tidak mengomentari soal Lebanon. Kemudian Israel juga mengatakan mereka telah menjatuhkan 6.000 bom seberat 4.000 ton ke sasaran Hamas di Gaza selama 6 hari. Angkatan Udara Israel pun mengatakan serangan udara telah menghantam lebih dari 3.600 sasaran. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan ia tidak mendukung pendudukan Israel dalam jangka panjang di jalur Gaza. Menurutnya langkah tersebut akan menjadi sebuah kesalahan. Joe Biden menyebut mengusir para ekstremis yaitu Hamas adalah persyaratan yang diperlukan. Bahkan menurutnya Hamas harus dilenyapkan. Ia berjanji akan memberikan Israel semua yang mereka butuhkan untuk melenyapkan militan Hamas. Meski demikian, ia tak akan menerjunkan pasukannya untuk terlibat langsung dalam konflik itu. Akan tetapi ia tidak menyetujui jika Israel melanjutkan pendudukan di Gaza. AS meminta Israel melakukan segala daya mereka untuk menghindari pembunuhan warga sipil yang tidak bersalah. Ia juga menyerukan koridor kemanusiaan untuk memberikan bantuan penting kepada warga sipil di jalur Gaza, mulai dari akses obat-obatan, makanan, dan air. Joe Biden lantas memperingatkan Iran untuk tidak memperburuk situasi. Pernyataannya itu merespon ultimatum Menteri Luar Negeri Iran, Hussein Amir-Abdullahian, yang menyebut Amerika akan mengalami kerugian besar jika perang meluas. Palestinian families and the vast majority have nothing to do with Hamas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyerukan untuk melenyapkan sepenuhnya kelompok militan Hamas. Meski demikian, Biden meminta militer Israel untuk mempertahankan negara Palestina. Demikian disampaikan Biden dalam wawancaranya pada Minggu 15 Oktober 2023. Menurut Biden, pasca serangan mendadak Hamas, militer Israel harus bereaksi tegas. Dia juga menyebut Hamas adalah sekelompok pengecut yang bersembunyi di belakang warga sipil Palestina. Ia pun meyakini Israel akan melakukan upaya untuk menghindari pembunuhan warga sipil Palestina yang tidak bersalah. Sebelumnya, pejabat senior Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Joe Biden akan mengunjungi Israel dalam beberapa hari mendatang. Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap Israel yang kini sedang berperang melawan Hamas. Diketahui Amerika Serikat telah mengirim 2 kapal induk ke Timur Tengah berisi peralatan tempur. Selain itu, pesawat militer Amerika Serikat yang mengangkut ribuan amunisi juga telah tiba di Israel pekan lalu. A week ago, we saw hate manifested another way in the worst massacre of Jewish people since the Holocaust. More than 1,300 innocent lives lost in Israel, including at least 27 Americans. Children and grandparents alike kidnapped
held hostage by Hamas. The humanitarian crisis in Gaza, innocent Palestinian families, and a vast majority have nothing to do with Hamas. They're being used as human shields. I spoke for over an hour with a family member of those Americans who are still unaccounted for. They've endured an agony of not knowing what's happened. And it's yet another reminder that hate never goes away. It only hides. Hate just hides under the rocks until there's a little oxygen blown under. Just a little bit. And it comes roaring out again. Folks, we have to reject hate in every form. Iran kembali mengultimatum Israel soal rencana serangan darat besar-besaran ke Gaza. Teheran memperingatkan tak ada yang bisa menjamin kendali situasi di Israel jika Zionis tak menghentikan serangan. Iran telah memperingatkan Israel akan eskalasi regional jika militer Israel memasuki Gaza untuk melakukan invasi darat. Akan ada konsekuensi besar jika Israel tak segera mencari jalan keluar menghentikan serangan. Menteri Luar Negeri Iran, Hussein Amir Abdullahian menyebut besar kemungkinan banyak upaya lain yang akan dibuka untuk balik menyerang. Bahkan upaya ini disebutnya tak akan dikesampingkan dan semakin mungkin terjadi. Lebih lanjut dikatakannya jika entitas Zionis memutuskan untuk memasuki Gaza, para pemimpin perlawanan tak segan mengubahnya menjadi kuburan tentara pendudukan. Amir sendiri telah bertemu dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Sabtu 14 Oktober. Keduanya membahas soal krisis dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Perang sengit terjadi di perbatasan Israel dengan Lebanon. Akibatnya seorang perwira tentara Israel dilaporkan terbunuh dalam serangan itu. Seorang perwira militer Israel tewas akibat tembakan anti-tank di perbatasan Lebanon. Kabar ini disampaikan oleh seorang tentara Israel pada Senin 16 Oktober 2023 pagi. Perwira tersebut terbunuh pada Minggu 15 Oktober malam di dekat pos militer Nurit. Pada hari Minggu, kelompok Hizbullah Lebanon mengatakan mereka menargetkan barak Israel dan 5 lokasi militer di dekat perbatasan. Kelompok itu mengatakan serangan tersebut terjadi sebagai respon atas pembunuhan dan cederanya jurnalis dan warga sipil di Lebanon Selatan. Pada Minggu malam, tentara Israel mengumumkan serangan terhadap infrastruktur militer di Lebanon. Saat ini, perang antara Israel dan Hamas masih berkecambuk. Jumlah korban tewas di kedua negara semakin bertambah. Bahkan dilaporkan warga Palestina yang tewas setiap jam mencapai ratusan orang. Sayap bersenjata kelompok Hamas Palestina menyerang kompleks militer Israel di sejumlah wilayah. Serangan ini sebagai tanggapan atas penargetan warga sipil di Gaza. Setidaknya ada 2 kompleks militer Israel yang menjadi target serangan. Brigade Al-Hassam mengatakan mereka menargetkan kompleks Mefalsim Israel dengan tembakan roket. Dalam pernyataan terpisah, mereka juga mencatat bahwa mereka telah menyerang kota Askelon yang diduduki. Sebelumnya pada Minggu 15 Oktober, Brigade Al-Hassam juga mengumumkan telah meluncurkan 20 roket ke pemukiman Salomi dan Naharia dan sekitarnya di wilayah utara Palestina. Sementara akhir pekan lalu, pasukan Israel melancarkan serangan militer berkelanjutan terhadap jalur Gaza. Mereka melancarkan serangan darat pertama dengan menembakkan sejumlah roket. Namun invasi lanjutan ditunda lantaran Israel dilanda banjir. Satu di antara kota di Israel, Tel Aviv, dilanda hujan deras saat akan melancarkan serangan darat di jalur Gaza. Kondisi cuaca yang ekstrim memaksa otoritas Israel untuk menunda operasi darat yang telah dilancarkan di jalur Gaza. Serangan udara Israel di jalur Gaza mendapat reaksi keras dari sejumlah negara, salah satunya Tiongkok. Mereka menilai serangan itu telah melampaui batas pertahanan diri dalam perang.
Serangan darat Israel dinilai akan semakin membahayakan warga sipil Palestina yang terjebak dalam pertempuran tersebut. Tiongkok menegaskan melindungi kebutuhan dasar masyarakat di Gaza adalah prioritas. Mereka lantas menentang dan mengutuk semua tindakan yang merugikan warga sipil. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan situasi kemanusiaan di Gaza memburuk dengan cepat dan sudah kritis. Ia menegaskan ketidakadilan terhadap Palestina tidak bisa berlanjut. Tiongkok disebutnya akan terus berdiri di sisi hukum internasional, perdamaian, dan keadilan. Sebelumnya, Iran juga mengecam langkah Israel yang terus menggempur Gaza. Teheran memperingatkan tak ada yang bisa menjamin kendali situasi di Israel jika Zionis tak menghentikan serangan. Iran telah memperingatkan Israel akan eskalasi regional jika militer Israel memasuki Gaza untuk melakukan invasi darat. Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian menyebut besar kemungkinan banyak upaya lain yang akan dibuka untuk balik menyerang. Bahkan upaya ini disebutnya tak akan dikesampingkan dan semakin mungkin terjadi. Lebih lanjut dikatakannya jika entitas Zionis memutuskan untuk memasuki Gaza, para pemimpin perlawanan tak segan mengubahnya menjadi kuburan tentara pendudukan. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan mortir ke Israel Utara pada Sabtu 14 Oktober. Terungkap alasan Hizbullah melakukan serangan terhadap Israel tersebut. Melansir Al Jazeera, Hizbullah menargetkan pos tentara Israel di Stoula, daerah Gunung Dov. Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai tanggapan atas pembunuhan jurnalis Lebanon Issam Abdullah dan sipil lainnya pada Jumat lalu. Sebelumnya diberitakan seorang wartawan kantor berita Reuters tewas dan 6 wartawan lainnya dari Reuters, AFP, dan Al Jazeera terluka ketika sedang meliput di selatan Lebanon. Awalnya sekelompok wartawan dari berbagai media itu sedang di dekat desa Alma al-Shab dekat perbatasan Israel ketika serangan roket lintas batas terjadi. Sumber keamanan Lebanon mengatakan bahwa serangan roket awal dari Israel disusul dengan upaya penyusupan oleh faksi Palestina dari pihak Lebanon di sisi perbatasan lainnya. Sementara itu, salah satu wartawan yang terluka menuding Israel atas pengeboman kendaraan mereka. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan ke markas militer IDF di perbatasan Lebanon-Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023. Dari serangan itu, Hizbullah berhasil merebut pangkalan IDF dan mengibarkan bendera mereka di markas tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, Hizbullah menyerang posisi Israel menggunakan roket, rudal, dan juga mortir. Dari video yang beredar, kelompok Hizbullah tampak menembaki markas militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Akibat serangan tersebut, 1 militer Israel tewas dan beberapa militer lainnya terluka. Setelah penyerangan tersebut, Hizbullah juga tampak mengibarkan benderanya. Pasalnya, serangan tersebut merupakan pembalasan atas pembunuhan terhadap 2 warga negara Lebanon di Sheba Farms, termasuk seorang reporter Reuters di dekat selatan Alma al-Sha'an pada pekan lalu. Sebagai informasi, Israel dan Hizbullah bersitegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Sebelumnya, Hizbullah juga telah ikut menyerang Israel dengan menembakkan roket dari Lebanon pada Senin 9 Oktober 2023. Namun serangan tersebut telah dibalas oleh militer Israel. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan setidaknya 30 mortir dalam pertempuran di wilayah Gunung Dov. Situasi ini membuat konflik kian meluas di tengah pertempuran antara Hamas dan juga Israel di jalur Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, kelompok Hizbullah diketahui melakukan serangan terhadap pos militer di Gunung Dov. Pertempuran antara kelompok Hizbullah dengan militan Israel ini terjadi pada Sabtu 14 Oktober kemarin. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim bentrokan pada Sabtu sore bermula dari ditembakkannya 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov yang sedang diperebutkan di perbatasan Lebanon. IDF pun tak tinggal diam dengan membalas serangan Hizbullah melalui drone. Militan Israel juga melakukan serangan rudal anti-tank untuk menghalau serangan brutal dari Hizbullah tersebut. Akibat serangan dari Israel ini, 2 warga sipil di Lebanon terbunuh di desa Sheba di bagian selatan. 2
Di waktu yang nyaris bersamaan, IDF juga mengatakan 2 roket lagi diluncurkan dari Suriah ke wilayah Israel Utara. Kelompok bersenjata Hizbullah melancarkan serangan ke prajurit Israel yang ada di perbatasan Lebanon. Dalam serangan itu, Hizbullah menembakkan puluhan mortir hingga baku tembak sengit pun terjadi. Israel merilis video detik-detik saat serangan tersebut terjadi. Serangan Hizbullah itu terjadi pada hari Sabtu 14 Oktober sore hari. Pasukan Lebanon itu memulai serangan dengan meluncurkan 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dov. Hizbullah pun mengakui bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan itu. Mereka mengatakan telah meluncurkan mortir dan peluru kendali anti-tank ke lokasi tersebut. Sementara itu, pasukan bersenjata Israel alias IDF mengatakan pihaknya juga menembaki sumber tembakan dengan artileri. Mereka juga melakukan serangan drone terhadap pasukan Hizbullah di daerah tersebut. Ditegaskan oleh analis Lebanon, Qasim Qasir, bahwa Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Hizbullah, kelompok bersenjata Lebanon, menyatakan siap berperang dengan Israel. Bahkan mereka mengaku akan bergabung dengan Hamas menghancurkan Israel. Hizbullah tak mengindahkan ancaman dari Israel yang akan menghancurkan Lebanon. Pernyataan siap perang itu disampaikan oleh Wakil Ketua Hizbullah Naim Qasim saat perang antara Hamas dan Israel memasuki hari ke-7. Hal itu disampaikan oleh Qasim saat menghadiri aksi pro-Palestina di pinggiran selatan Beirut pada Jumat 13 Oktober waktu setempat. Pihaknya menegaskan akan berkontribusi terhadap konfrontasi dan akan berkontribusi sesuai dengan visi dan rencananya. Qasim juga menegaskan sepenuhnya siap dan saat waktunya tiba pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Sementara itu, penasehat keamanan nasional Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Tzachi Hanegbi, sempat melayangkan ancaman kepada Hizbullah. Mereka memperingatkan agar Hizbullah tidak ikut-ikutan dalam perang di jalur Gaza. Hanegbi meminta Hizbullah tak terlibat dan jika tidak maka Lebanon diambang kehancuran. Lebih lanjut, ia menyinggung ancaman Israel yang sudah lama ada untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap negara tersebut. Pihaknya menegaskan untuk membendung peluncuran persenjataan rudal Hizbullah ke negaranya. Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan serangan yang mengincar pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 14 Oktober. Dalam serangan itu, Hizbullah menghujani pos-pos militer pasukan Zionis menggunakan rudal, roket, dan mortar. Serangan Hizbullah itu meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak menyusul terjadinya perang Israel melawan Hamas Palestina. Dalam video yang beredar, tampak Hizbullah menembaki pos militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Tampak asap mengepul di pos-pos militer tersebut. Diketahui bahwa Israel dan Hizbullah bersih tegang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Seusai Hizbullah mulai melancarkan serangan, Israel lantas membalas serangan itu dengan mengirim rudal ke Lebanon. Sebelumnya, Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Sheba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Seorang koresponden sebuah media di dekat Sheba Farms melaporkan penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut. Seusai serangan itu, Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan fraksi-fraksi Palestina yang bersekutu di Lebanon. Qasim Qasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal, roket, dan mortir ke pos-pos militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023 lalu. Diketahui serangan tersebut meningkatkan ketegangan di kedua belah pihak, menyusul terjadinya perang Israel versus kelompok Hamas Palestina. Sebagai informasi, Hizbullah dan faksi Palestina lainnya di Lebanon telah saling baku tembak dengan Israel sejak serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel yang memicu perang dan telah menewaskan lebih dari 1.300 orang di Israel. Orang-orang bersenjata Palestina juga menyandra sekitar 1.500 orang, sementara serangan balasan udara dari artileri besar-besaran Israel telah menewaskan lebih dari 2.200 orang di jalur Gaza yang dikuasai Hamas.
Hizbullah menyerang posisi Zionis di peternakan Shiba, Lebanon, yang diduduki menggunakan roket dan mortir. Hal itu merupakan kata kelompok Muslim Syiah di dalam sebuah pernyataan. Lalu, seorang koresponden AFP di dekat Shiba Farms melaporkan soal penembakan dan melihat kepulan asap membumbung di daerah tersebut. Adapun Israel hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Hizbullah dan faksi-faksi Palestina yang bersekutu di Lebanon sejak Minggu. Meskipun serangan balasan masih terbatas. Lebih lanjut, tentara Lebanon mengatakan pada Sabtu lalu bahwa Israel berada di balik tembakan lintas perbatasan yang menewaskan seorang jurnalis Reuters dan melukai 6 lainnya di dekat perbatasan pada hari sebelumnya. Sementara Kasim Kasir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok tersebut, mengatakan Hizbullah tidak akan membiarkan kehancuran Hamas dan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat. Adapun diketahui, Hizbullah dan Israel telah menargetkan pos-pos dan posisi militer dalam serangan singkat di perbatasan sejak pecahnya konflik. 3 pejuang Hizbullah tewas pada Senin lalu. Sementara para pejabat Israel mengatakan salah satu tentara mereka tewas dalam serangan rudal anti-tank 2 hari kemudian. Sebagai informasi terkait serangan yang dilontarkan Israel, banyak pihak yang menduga bahwa penyerangan tersebut menggunakan fosfor. Human Rights Watch atau HRW menuduh Israel menggunakan fosfor putih, sebuah amunisi kontroversial dalam rangkaian aksi pengeboman di jalur Gaza dan Lebanon. Bahkan, bahan kimia yang sangat mudah terbakar ini terkadang digunakan oleh militer untuk menandai suatu wilayah. Namun, senjata ini juga dapat menyebabkan luka bakar yang parah dan sangat berbahaya bila digunakan sebagai senjata, terutama jika diluncurkan ke tempat yang ramai. Militer Israel mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa mereka saat ini tidak mengetahui penggunaan senjata yang mengandung fosfor putih di Gaza. Mereka juga tidak mengomentari soal Lebanon. Kemudian, Israel juga mengatakan mereka telah menjatuhkan 6.000 bom seberat 4.000 ton ke sasaran Hamas di Gaza selama 6 hari. Angkatan Udara Israel pun mengatakan serangan udara telah menghantam lebih dari 3.600 sasaran. Israel mengerahkan para komandan pasukan darat ke jalur Gaza untuk ikut menyerang Hamas. Mereka dibawa ke wilayah tersebut dengan menggunakan pesawat dan helikopter. Angkatan Udara Israel mengatakan para komandan kebanyakan belum pernah ditugaskan di jalur Gaza sejak 2005. Oleh karena itu, mereka dilibatkan perang agar mendapat pandangan tentang wilayah konflik tersebut. Rencananya, para komandan brigade dan batalion akan ikut andil dalam serangan darat. Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Herzi Halavi, mengatakan pihaknya kini sedang menyiapkan serangan terkoordinasi dari darat, laut, dan juga udara. Target utama Israel adalah membunuh setiap komandan Hamas. Militer Israel mengatakan pihaknya menyerang lebih dari 250 sasaran di sepanjang jalur Gaza sepanjang hari. Sasarannya termasuk markas militer Hamas, Jihad Islam Palestina, pos pengamatan, dan beberapa lokasi peluncuran roket. Pada Minggu 15 Oktober malam, pesawat Israel menggempur sasaran di Gaza hingga menewaskan Mu'taz 8. Ia merupakan komandan senior Hamas yang bertanggung jawab di distrik selatan. It's RPG, grenades, all kinds of stuff around here. You can see by the amount of munitions, the medical equipment, and food that they brought with them that they were prepared for long term in our villages. You can see by the symbols on all the equipment. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyita dalam jumlah banyak senjata milik militan Hamas setelah melakukan pertempuran sengit. Inilah penampakan beberapa jenis senjata Hamas yang dipamerkan IDF melalui unggahan Twitternya pada Senin 16 Oktober. IDF mengatakan senjata tersebut ditinggalkan oleh militan Hamas setelah melakukan serangan mendadak ke wilayah selatan Israel. Beberapa senjata tersebut ditemukan dari beberapa hanggar milik Hamas yang berada di perbatasan Gaza dengan Israel. Kini senjata-senjata milik Hamas itu telah dibawa ke pangkalan militer Israel untuk diperiksa. Adapun senjata-senjata Hamas yang disita termasuk rudal hingga roket. Dalam keterangannya, IDF menyebut senjata yang mereka temukan ini hanya